Matahari pagi menyinari megahnya kediaman Pradipta yang berdiri kokoh di puncak bukit terisolasi. Namun keindahan arsitektur modern itu seolah kehilangan nyawanya karena kesunyian yang mencekam di setiap sudut ruangan yang luas. Arka Pradipta berdiri di balik jendela kaca besar yang menghadap ke taman labirin, sambil membetulkan letak jam tangan mewahnya. Dengan gerakan yang sangat mekanis, seolah dia adalah bagian dari mesin besar yang tidak memiliki emosi sedikit pun. Keheningan ini adalah benteng pertahanan terakhirnya dari dunia luar yang dianggapnya terlalu kotor dan berbahaya, terutama jika itu melibatkan kehadiran sosok wanita manapun yang mencoba mendekat. Penyakit aneh yang dideritanya bukanlah sekadar alergi fisik biasa, melainkan sebuah trauma psikologis mendalam yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk ruam kemerahan dan sesak napas yang hebat setiap kali kulitnya bersentuhan dengan lawan jenis. Setiap pelayan wanita yang pernah mencoba mendekatinya selalu berakhir dengan pemecatan secara tidak hormat, karena Arka menganggap mereka semua memiliki niat tersembunyi untuk mendekati kekayaannya melalui cara-cara yang sangat rendah dan memuakan. Baginya privasi adalah segalanya dan siapapun yang berani melanggar batas wilayah pribadinya akan merasakan dinginnya kemarahan sang pewaris tunggal imperium bisnis Pradipta Group yang sangat ditakuti. Di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, Maya Safira berdiri dengan tas jinjing sederhana. Namun tatapannya memancarkan ketegasan yang jarang ditemukan pada wanita seusianya yang biasanya hanya mencari kenyamanan instan tanpa perjuangan. Dia telah mendengar desas-desus tentang majikan barunya yang gila dan antisosial. Tetapi kebutuhan mendesak untuk membiayai pengobatan adiknya yang sedang sakit keras di desa membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan. Pak Bagas, asisten setia. Arka menyambutnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran, karena dia tahu bahwa Maya hanyalah satu dari sekian banyak orang yang mungkin akan segera menyerah kalah. Pak Bagas membawa Maya menyusuri lorong-lorong panjang yang dipenuhi dengan lukisan abstrak bernilai miliaran rupiah. Namun suasana di dalam rumah itu terasa sangat dingin, seperti berada di dalam sebuah lemari es raksasa. Aturan utamanya sangat sederhana namun sulit dilaksanakan, yaitu jangan pernah menyentuh Tuan Arka, jangan pernah masuk ke ruang kerjanya tanpa izin. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menatap matanya secara langsung. Maya mendengarkan semua instruksi itu dengan saksama sambil mencatat setiap detail kecil dalam ingatannya, karena dia tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berarti akhir dari kariernya yang baru. Lantai marmer hitam yang mengilap memantulkan bayangan Maya saat dia berjalan menuju dapur utama yang dilengkapi dengan peralatan teknologi mutakhir yang hanya bisa ditemukan di restoran bintang 5 di pusat kota besar. Dia mulai bekerja dengan efisiensi yang luar biasa, menyiapkan sarapan rendah kalori sesuai dengan daftar menu ketat yang diberikan oleh Pak Bagas tanpa mengeluarkan suara sedikit pun yang bisa mengganggu ketenangan. Maya menyadari bahwa pekerjaan ini lebih dari sekadar membersihkan rumah, melainkan sebuah ujian ketahanan mental untuk menghadapi seorang pria yang telah menutup pintu hatinya rapat-rapat dari segala bentuk interaksi sosial kemanusiaan. Arka sedang duduk di ruang perpustakaan pribadinya yang dipenuhi ribuan buku tua, ketika pintu terbuka sedikit dan aroma bunga melati yang sangat lembut mulai memenuhi ruangan yang biasanya berbau kayu cendana itu. Rahangnya mengeras seketika dan tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu jati dengan sangat kuat, saat dia menyadari bahwa ada keberadaan orang asing yang berani mengganggu waktu menyendirinya yang sangat berharga pagi ini. Dia bersiap untuk melontarkan kata-kata pedas yang bisa menghancurkan kepercayaan diri siapapun, namun saat dia berbalik, dia melihat seorang wanita yang berdiri dengan sikap tubuh yang sangat tenang. Maya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat mata tajam Arka mulai memindai setiap inci tubuhnya dengan tatapan merendahkan yang biasanya membuat orang lain gemetar ketakutan atau merasa terhina secara pribadi. Saat itu, Arka hendak mengambil sebuah map dokumen penting di rak atas, namun keseimbangannya goyah karena lantai yang baru saja dipel terasa sedikit licin oleh cairan pembersih yang belum kering sempurna. Refleks Maya bekerja lebih cepat daripada logika manapun ketika dia segera melangkah maju dan menangkap lengan Arka, agar pria itu tidak terjatuh menghantam sudut meja yang sangat tajam dan berbahaya. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan saat telapak tangan halus Maya bersentuhan langsung dengan kulit pergelangan tangan. Arka yang biasanya akan langsung bereaksi negatif dengan rasa gatal yang luar biasa hebatnya.
Arka menahan napasnya menunggu serangan panik atau ruam merah yang menyakitkan untuk muncul di permukaan kulitnya, seperti yang selalu terjadi selama 10 tahun terakhir ini, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Namun setelah beberapa saat berlalu, tidak ada rasa sakit, tidak ada sesak napas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, adalah jantungnya mulai berdetak dengan irama yang sangat aneh dan tidak teratur. Mata Arka membelalak tidak percaya saat dia menatap tangannya yang masih dalam genggaman Maya yang terasa begitu hangat dan lembut, memberikan sensasi listrik yang merambat hingga ke seluruh saraf di tubuhnya. Dia segera menarik tangannya dengan kasar, seolah-olah baru saja tersengat api panas, dan mundur beberapa langkah untuk menciptakan jarak aman. Sementara napasnya tersengal bukan karena alergi, tetapi karena rasa terkejut. Maya tetap berdiri di tempatnya dengan ekspresi wajah yang netral, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh semua dokter spesialis yang pernah menangani Arka. "Maafkan kelancangan saya, Tuan. Tetapi saya hanya tidak ingin Anda terluka karena kelalaian saya dalam memastikan lantai benar-benar kering sebelum Anda memasuki ruangan ini," ucap Maya dengan suara yang tenang dan rendah. Arka tidak menjawab melainkan hanya menatapnya dengan penuh kecurigaan karena dia merasa bahwa wanita di depannya ini mungkin menggunakan semacam trik atau obat khusus untuk menekan reaksi alerginya yang sangat sensitif. Dia mengusir Maya dengan lambaian tangan yang kasar dan segera mengunci pintu perpustakaan dari dalam sambil terus menatap telapak tangannya sendiri yang masih merasakan sisa kehangatan dari sentuhan singkat wanita misterius tersebut. Sepanjang sisa hari itu, Arka tidak bisa berkonsentrasi pada laporan keuangan perusahaannya yang bernilai jutaan dolar, karena pikirannya terus berputar pada kejadian di perpustakaan yang telah menjungkir balikan logika medis yang diyakininya. Dia mencoba menyentuh kulitnya sendiri di bagian yang tadi dipegang oleh Maya, berharap menemukan tanda-tanda kemerahan atau iritasi yang biasanya muncul dalam hitungan detik setelah kontak fisik terjadi dengan seorang wanita. Namun kulitnya tetap bersih dan sehat, tanpa ada rasa gatal sedikit pun yang membuatnya merasa frustrasi sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada sistem kekebalan tubuhnya yang sangat aneh itu. Di sisi lain, Maya terus menjalankan tugasnya dengan ketelitian yang luar biasa, membersihkan setiap sudut rumah yang luas tanpa mengeluh meskipun dia merasakan tatapan mengawasi dari kamera pengawas yang terpasang. Dia tahu bahwa majikannya bukanlah orang biasa dan misteri di balik perilaku anehnya pasti memiliki akar yang sangat dalam di masa lalu yang penuh dengan luka dan pengkhianatan yang belum sembuh. Maya tidak berniat untuk mencampuri urusan pribadi Arka, tetapi dia juga bukan tipe orang yang akan membiarkan dirinya ditindas oleh kesombongan pria yang menurutnya hanya sedang bersembunyi di balik topeng kedinginan yang palsu. Pak Bagas memperhatikan interaksi singkat itu melalui monitor di ruang keamanan, dan dia merasa ada sesuatu yang berbeda pada ekspresi wajah tuan mudanya yang biasanya hanya menunjukkan kebencian atau ketidakpedulian total. Dia telah melayani keluarga Pradipta selama puluhan tahun, dan dia tahu betul bahwa Arka membutuhkan seseorang yang tidak hanya sekadar pelayan, tetapi juga sosok yang mampu menembus tembok pertahanan yang dibangunnya. Maya Safira mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini dipanjatkan oleh mendiang ayah Arka yang sangat mengkhawatirkan masa depan putra tunggalnya yang hidup dalam keterasingan sosial yang sangat menyedihkan dan gelap. Malam harinya Arka sengaja memanggil Maya ke ruang makan untuk menguji kembali teorinya tentang alergi tersebut dengan memberikan serangkaian instruksi memasak yang sangat rumit dan hampir tidak mungkin diselesaikan. Dia berharap Maya akan melakukan kesalahan atau menunjukkan sisi buruknya sehingga dia memiliki alasan yang kuat untuk segera mengusir wanita itu dari rumahnya, sebelum perasaannya menjadi semakin tidak terkendali dan kacau. Namun Maya justru melayani Arka dengan penuh kesabaran dan keanggunan. Bahkan ketika pria itu sengaja menjatuhkan garpu ke lantai, hanya untuk melihat bagaimana reaksi Maya saat harus membungkuk di dekat kaki pria itu. Maya mengambil garpu itu tanpa ragu, dan saat ujung jarinya kembali tidak sengaja bersentuhan dengan sepatu kulit, Arka, pria itu merasakan getaran yang sama seperti yang dia rasakan di ruang perpustakaan tadi. Arka segera berdiri dari kursinya dan meninggalkan makan malamnya yang belum selesai, membuat piring porselen mahal itu berdenting nyaring di atas meja kayu yang kosong dan sunyi senyap seperti biasanya.
Dia berlari menuju kamarnya di lantai atas dan menutup pintu dengan keras sambil menyandarkan punggungnya di balik kayu jati yang kokoh, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu dengan sangat cepat dan liar. Di dalam kegelapan kamarnya, Arka mulai merenungkan apakah Maya dikirim oleh musuh bisnisnya untuk menghancurkannya, ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih menakutkan daripada penyakit fisiknya, yaitu perasaan cinta. Dia telah bersumpah untuk tidak pernah membiarkan wanita manapun masuk ke dalam hidupnya lagi, setelah pengkhianatan pahit yang menghancurkan kepercayaan dirinya pada masa remaja yang penuh dengan air mata dan kekecewaan. Namun ada sesuatu pada diri Maya yang membuatnya merasa bahwa pertahanan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun ini mulai retak sedikit demi sedikit oleh ketenangan dan keberanian yang dimiliki oleh wanita muda pelayan itu. Keesokan paginya Arka memutuskan untuk melakukan penyelidikan latar belakang yang lebih mendalam tentang Maya Safira, untuk memastikan bahwa wanita itu tidak memiliki agenda tersembunyi yang bisa membahayakan posisi strategisnya di perusahaan. Dia memanggil tim detektif swasta terbaik untuk melacak setiap jejak kehidupan Maya, mulai dari sekolah dasar hingga pekerjaan terakhirnya sebagai perawat paruh waktu di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Selama menunggu hasil investigasi tersebut, Arka mencoba menjaga jarak seaman mungkin dari Maya, tetapi matanya tidak bisa berhenti mengikuti setiap gerak-gerik wanita itu saat dia sedang bekerja di taman depan rumah. Maya menyadari bahwa dia sedang diawasi dengan ketat, tetapi dia memilih untuk tidak memedulikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya merapikan tanaman bunga yang telah lama tidak terawat dengan baik oleh tukang kebun. Dia menyanyi dengan suara rendah sebuah lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya, menciptakan suasana yang sedikit lebih hangat di kediaman yang biasanya terasa sangat angker dan tidak memiliki kehidupan. Suara merdunya terbawa angin hingga ke balkon kamar. Arka membuat pria itu terpaku, dan untuk sesaat dia lupa akan kebenciannya pada wanita, karena melodi itu terasa sangat menenangkan jiwanya yang sedang dilanda badai. Ketegangan di antara mereka berdua seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang, siap untuk putus kapan saja jika ada satu pemicu kecil yang terjadi di tengah kesunyian malam yang penuh misteri. Arka mulai menyadari bahwa Maya bukan hanya seorang pelayan biasa, melainkan sebuah teka-teki yang harus dia pecahkan, agar dia bisa mendapatkan kembali kendali atas hidupnya yang mulai terasa sangat tidak menentu. Sementara itu Maya hanya ingin melakukan pekerjaannya dengan baik dan pulang membawa uang untuk adiknya tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi pusat gravitasi dari dunia seorang pria yang sangat kuat dan sangat kesepian. Dunia Arka yang sebelumnya hanya berwarna hitam dan putih, kini mulai memiliki sedikit rona warna lain, meskipun dia masih berusaha keras untuk menolaknya dengan segala cara yang dia miliki sebagai seorang pria. Pertempuran antara logika dan insting baru saja dimulai di bawah atap kediaman Pradipta yang megah, dan hasilnya akan menentukan apakah Arka akan tetap menjadi tawanan masa lalunya ataukah dia akan bebas. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa kehadiran Maya Safira telah mengubah segalanya dan tidak ada jalan kembali menuju kehidupan yang normal seperti sedia kala sebelum pertemuan tak terduga yang terjadi kemarin. Kisah ini masih panjang, dan setiap langkah yang diambil oleh Maya di dalam rumah itu adalah sebuah langkah menuju inti dari kegelapan yang menyelimuti hati Arka yang sangat terluka dan perih. Akankah Arka mampu menghadapi kenyataan bahwa ada satu wanita di dunia ini yang bisa dia sentuh tanpa rasa sakit? Ataukah dia akan semakin menjauh karena ketakutan yang mendalam? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mulai menghantui pikiran sang tuan muda yang sombong dan sangat alergi terhadap cinta yang dianggapnya sebagai sebuah kelemahan bagi kaum laki-laki. Arka duduk tegak di kursi kulit mahoni yang sangat mahal, sambil menatap layar komputernya dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan kecurigaan yang mendalam terhadap semua orang di sekitarnya. Laporan dari detektif swasta kepercayaan keluarganya telah sampai di meja kerjanya pagi ini, memberikan informasi detail mengenai latar belakang seorang Maya Safira yang dianggapnya sebagai ancaman tersembunyi bagi kedamaian hidupnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Maya hanyalah seorang gadis desa yang memiliki rekam jejak yang sangat bersih, tanpa ada satupun catatan kriminal atau hubungan dengan para pesaing bisnis dari keluarga besar Pradipta Group. Meskipun hasil penyelidikan tersebut menyatakan bahwa Maya tidak berbahaya, namun
Arka tetap merasa tidak tenang karena fenomena aneh yang terjadi pada tubuhnya setiap kali wanita itu berada di dekatnya tanpa sengaja. Dia merasa bahwa dunia medis telah gagal menjelaskan mengapa sentuhan Maya tidak memicu reaksi alergi yang biasanya akan membuat kulitnya melepuh dan napasnya tersengal-sengal dalam waktu yang sangat singkat sekali. Arka memutuskan untuk memberikan serangkaian tugas yang jauh lebih berat dari tugas pelayan biasa, guna melihat sampai di mana batas kesabaran dan ketahanan mental yang dimiliki oleh wanita muda yang tampak sangat rapuh itu. Pagi itu, Arka memanggil Maya ke dalam ruang kerjanya yang sangat luas dan dipenuhi dengan tumpukan dokumen fisik dari arsip lama perusahaan yang sudah tidak tersusun dengan rapi selama bertahun-tahun lamanya. Dia memerintahkan Maya untuk menyusun ulang semua dokumen tersebut berdasarkan tanggal subjek dan tingkat kepentingan tanpa menggunakan bantuan perangkat digital apapun yang tersedia di dalam ruangan yang sangat dingin tersebut. Arka berharap Maya akan segera mengeluh atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa, sehingga dia memiliki alasan yang sangat logis untuk memulangkan wanita itu ke kampung halamannya dengan segera tanpa rasa bersalah. Maya menerima tugas tersebut dengan anggukan kepala yang sangat sopan dan langsung mulai bekerja di sudut ruangan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun yang bisa mengalihkan perhatian Arka dari pekerjaannya. Dia mulai memilah ribuan kertas yang sudah mulai menguning tersebut dengan ketelitian seorang profesional, seolah-olah dia sedang mengerjakan sebuah proyek besar yang akan menentukan masa depan hidupnya di kota besar ini. Arka sesekali mencuri pandang ke arah Maya melalui pantulan kaca jendela, dan dia merasa sangat terganggu oleh ketenangan yang ditunjukkan oleh wanita itu di tengah tekanan kerja yang sangat tidak masuk akal. Waktu berlalu dengan sangat lambat ketika matahari mulai bergeser ke arah barat menciptakan bayangan panjang di atas lantai marmer yang selalu dijaga kebersihannya oleh para pelayan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Maya tidak berhenti untuk makan siang atau sekadar mengistirahatkan punggungnya yang pasti terasa sangat pegal karena harus membungkuk selama berjam-jam di atas tumpukan dokumen yang berdebu dan sangat kotor itu. Arka merasa ada dorongan aneh di dalam hatinya untuk menyuruhnya berhenti sejenak. Namun egonya yang sangat besar segera menekan perasaan empati tersebut karena dia ingin memastikan bahwa Maya benar-benar tulus bekerja. Setelah menyelesaikan penyusunan dokumen di ruang kerja, Arka tidak memberikan waktu istirahat sedikit pun kepada Maya, melainkan menyuruhnya untuk segera pergi ke gudang di lantai paling atas gedung kediaman yang sangat megah. Gudang tersebut adalah tempat penyimpanan barang-barang kenangan dari masa kecil, Arka yang penuh dengan debu tebal, dan tidak pernah disentuh oleh siapapun selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Arka memberikan instruksi agar Maya membersihkan setiap sudut ruangan itu tanpa merusak satupun barang antik yang tersimpan di sana karena setiap benda memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi keluarganya. Maya menaiki tangga menuju lantai atas dengan langkah yang tetap stabil, meskipun dia sudah merasa sangat lelah setelah bekerja tanpa henti sejak matahari baru saja terbit di ufuk timur yang jauh. Di dalam gudang yang pengap dan gelap itu, dia menemukan banyak foto lama Arka bersama kedua orang tuanya, yang tampak sangat bahagia sebelum tragedi besar, menghancurkan kehangatan keluarga konglomerat yang sangat terpandang. Maya merasakan simpati yang mendalam ketika melihat perubahan ekspresi wajah Arka dalam foto-foto tersebut dari seorang bocah lelaki yang ceria, menjadi seorang pemuda yang sangat dingin dan penuh dengan kebencian. Dia mulai menyeka debu dari bingkai foto perak tersebut dengan sangat hati-hati menggunakan kain lembut agar tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada permukaan logam yang sudah mulai memudar warnanya karena usia. Tanpa disadari air mata Maya menetes kecil ketika dia membayangkan betapa kesepiannya hidup Arka di dalam rumah yang sangat besar, namun tidak memiliki satupun orang yang benar-benar peduli pada perasaan batinnya. Dia terus bekerja dengan penuh dedikasi mengubah gudang yang tadinya sangat berantakan menjadi sebuah ruangan yang sangat rapi dan nyaman untuk dipandang oleh siapapun yang masuk ke dalam sana. Malam telah larut ketika Arka memutuskan untuk memeriksa hasil pekerjaan Maya di lantai atas, dan dia sangat terkejut melihat transformasi luar biasa yang telah dilakukan oleh wanita itu dalam waktu singkat. Ruangan gudang yang tadinya sangat menyeramkan kini terasa lebih hidup dan hangat karena Maya telah mengatur posisi barang-barang tersebut sedemikian rupa sehingga menciptakan harmoni yang sangat indah untuk dilihat mata.
Arka melihat Maya sedang duduk di pojok ruangan dengan mata yang hampir tertutup karena kelelahan yang sangat hebat, tetapi wanita itu segera berdiri dengan tegak saat menyadari kehadiran sang majikan di depannya. "Apakah Anda sudah merasa puas dengan hasil pekerjaan saya malam ini, Tuan? Atau apakah ada bagian lain yang perlu saya bersihkan kembali sebelum saya kembali ke kamar?" Saya tanya Maya lembut. Arka hanya terdiam 1000 bahasa. Karena dia merasa sangat malu dengan dirinya sendiri, yang telah bersikap sangat kejam kepada seorang wanita yang hanya mencoba melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Dia membuang muka dan menyuruh Maya untuk segera pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih pun, padahal dalam hatinya dia merasa sangat kagum dengan keteguhan hati yang dimiliki oleh wanita muda tersebut. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, disertai dengan suara guntur yang menggelegar di atas langit hitam yang sangat pekat, seolah-olah alam sedang menunjukkan kemarahannya kepada dunia yang penuh dosa. Arka mencoba untuk memejamkan matanya di atas tempat tidur yang sangat luas. Namun bayangan-bayangan masa lalu yang sangat kelam mulai menghantui alam bawah sadarnya dengan sangat liar dan sangat menakutkan sekali. Dia mulai berkeringat dingin, dan napasnya menjadi tidak beraturan saat dia bermimpi tentang pengkhianatan ibunya yang pergi meninggalkannya demi pria lain. Saat dia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang tulus dan jujur. Dalam mimpinya dia juga melihat wajah mantan kekasihnya yang tertawa mengejek karena penyakit alerginya yang dianggap sebagai kutukan yang menjijikkan dan memalukan bagi seorang pria dari kelas sosial yang sangat tinggi. Arka mulai berteriak dalam tidurnya mencoba untuk mengusir bayangan-bayangan jahat itu. Namun suaranya hanya terdengar seperti rintihan yang sangat pilu di tengah kesunyian malam yang sangat dingin di dalam kamar mewahnya. Maya yang sedang melewati lorong depan kamar Arka untuk mengambil air minum mendengar suara rintihan tersebut. Dan dia merasa sangat khawatir dengan keadaan majikannya yang tampaknya sedang mengalami masalah besar. Tanpa memikirkan aturan ketat yang melarangnya masuk ke dalam kamar pribadi, Arka tanpa izin tertulis. Maya segera membuka pintu yang tidak terkunci itu dan berlari menuju tempat tidur sang tuan muda. Dia melihat Arka sedang meronta-ronta dengan wajah yang sangat pucat pasi dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin yang membasahi sprei sutra yang sangat mahal dan sangat lembut di bawah tubuhnya. Maya segera mengambil handuk kecil dan mencelupkannya ke dalam baskom berisi air hangat yang ada di meja samping tempat tidur. Lalu mulai menyeka dahi Arka dengan gerakan yang sangat perlahan dan hati-hati. Sentuhan lembut tangan Maya di dahi Arka seolah-olah menjadi obat penenang yang sangat ajaib karena perlahan-lahan rontaan tubuh. Arka mulai mereda dan napasnya kembali menjadi lebih teratur serta sangat tenang sekali. Arka yang masih setengah tidak sadarkan diri merasakan kehadiran seseorang yang sangat hangat di dekatnya dan dia secara refleks menggenggam tangan Maya dengan sangat kuat seolah-olah takut akan kehilangan pegangan hidup. Maya tidak mencoba melepaskan tangannya, melainkan tetap duduk di pinggir tempat tidur sambil membisikkan kata-kata penenang yang sangat lembut ke telinga Arka agar pria itu merasa aman dari segala bentuk ketakutan batinnya. Anehnya meskipun kontak fisik yang terjadi kali ini berlangsung cukup lama dan sangat intens, namun tubuh Arka sama sekali tidak menunjukkan reaksi alergi sedikit pun yang biasanya akan sangat menyiksanya dengan hebat. Maya terus mengamati wajah Arka yang kini tampak sangat damai dalam tidurnya. Dan dia menyadari bahwa di balik sifat sombongnya pria ini hanyalah seorang anak kecil yang sangat terluka oleh masa lalu. Dia tetap berada di sana selama beberapa jam memastikan bahwa Arka benar-benar sudah tidur dengan nyenyak sebelum dia memutuskan untuk melepaskan genggaman tangannya secara perlahan dan keluar dari kamar tersebut secara diam-diam. Keesokan paginya saat sinar matahari mulai masuk, melalui celah gorden kamar, Arka terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar dan tenang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang selalu dipenuhi dengan rasa cemas. Dia teringat secara samar-samar tentang kehadiran seseorang di dalam kamarnya semalam, dan saat dia melihat ke meja samping tempat tidur, dia menemukan segelas air putih dan kompres air hangat yang masih tersisa. Arka menyadari bahwa Maya telah melanggar aturan paling suci di rumah ini, yaitu masuk ke kamar pribadinya. Namun kali ini dia tidak merasa marah, melainkan merasa ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Dia segera turun ke lantai bawah dan menemukan Maya
sedang menyiapkan sarapan di dapur dengan wajah yang tampak sedikit pucat karena kurang tidur setelah menjaganya hampir sepanjang malam yang sangat dingin itu. Arka berdiri di ambang pintu dapur memperhatikannya dalam diam, sambil mencoba memahami mengapa wanita ini begitu berani mengabaikan perintahnya demi menolongnya, di saat dia sedang berada dalam keadaan yang sangat lemah. Maya menyadari kehadiran Arka, dan dia segera menundukkan kepalanya dengan rasa takut, karena dia menyadari bahwa tindakannya semalam bisa berujung pada pemecatan dirinya dari pekerjaan yang sangat dia butuhkan ini. Maafkan saya Tuan Arka, karena saya telah lancang masuk ke dalam kamar Anda tanpa izin semalam. Tetapi saya mendengar Anda berteriak, dan saya merasa harus memastikan Anda baik-baik saja, ucap Maya gugup. Arka berjalan mendekati Maya dengan langkah yang sangat pelan membuat suasana di dapur yang sangat modern itu menjadi sangat tegang dan penuh dengan tekanan udara yang sangat berat bagi siapapun di sana. Dia berhenti tepat di depan Maya dan menatap matanya dengan sangat dalam mencari kejujuran di balik bola mata yang bening itu, sementara jantungnya kembali berdetak dengan irama yang sangat tidak beraturan. Arka tidak mengatakan apapun tentang kejadian semalam, melainkan hanya menyuruh Maya untuk memberikan kopi hitam tanpa gula kesukaannya, dan segera pergi membersihkan ruang perpustakaan, karena ada tamu yang akan datang berkunjung. Sikap dingin. Arka kembali muncul ke permukaan namun Maya bisa merasakan bahwa ada perubahan kecil pada nada bicara pria itu yang tidak lagi setajam dan sekejam saat pertemuan pertama mereka dahulu. Dia merasa sedikit lega karena tidak langsung dipecat dan dia segera melaksanakan perintah tersebut dengan penuh semangat. Sambil terus bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh sang majikan. Sepanjang hari itu Arka menjadi sangat terobsesi untuk memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh Maya. Bahkan saat dia sedang melakukan rapat penting melalui panggilan video dengan para direktur di kantor pusat perusahaannya. Dia mulai merasa bahwa kehadiran Maya di rumahnya bukan lagi sebuah gangguan, melainkan sebuah kebutuhan yang mulai mengakar di dalam pikirannya yang selama ini hanya dipenuhi oleh angka dan strategi bisnis. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang Maya mulai tumbuh dengan sangat pesat, dan dia merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk menjaga wanita itu agar tetap berada di dekatnya selamanya. Arka menyadari bahwa dia sedang bermain dengan api yang bisa membakar dirinya sendiri. Namun rasa penasaran dan ketertarikan yang luar biasa ini jauh lebih kuat daripada rasa takutnya terhadap penyakit alergi yang dideritanya. Dia mulai merencanakan berbagai cara untuk membuat Maya tetap terikat padanya tanpa menyadari bahwa perasaannya mulai berubah menjadi sebuah obsesi yang sangat berbahaya bagi mereka berdua di masa depan yang akan datang. Rahasia besar tentang mengapa Maya tidak memicu alerginya masih menjadi misteri yang sangat besar. Namun Arka yakin bahwa dia akan segera menemukan jawabannya, seiring berjalannya waktu yang terus berputar tanpa henti. Sementara itu Maya tetap bersahaja dan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi pusat perhatian dari seorang pria yang memiliki kekuasaan hampir tak terbatas untuk menentukan nasib orang-orang di sekelilingnya secara mutlak sekali. Dia hanya berharap bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk operasi adiknya, dan segera kembali ke kehidupan normalnya yang sederhana, tanpa harus berurusan dengan dunia orang kaya yang sangat rumit dan penuh tipu daya. Namun takdir tampaknya memiliki rencana lain yang jauh lebih kompleks bagi mereka berdua, di mana cinta dan benci akan saling beradu di bawah atap kediaman Pradipta yang sangat megah dan sunyi. Langit di atas kota Jakarta malam itu tampak sangat mencekam dengan gumpalan awan hitam yang menggantung rendah, seolah-olah siap untuk menumpahkan seluruh kemarahannya ke bumi yang sedang terlelap dalam kegelapan yang sunyi. Angin kencang mulai bersiul di sela-sela pilar. Besar kediaman Pradipta menciptakan suara mengerikan yang menyerupai rintihan roh-roh dari masa lalu yang terlupakan oleh sejarah manusia yang sangat kejam dan penuh dengan pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Arka berdiri di balkon kamarnya sambil memegang segelas whisky kristal yang dingin. Namun pikirannya tetap saja tidak bisa lepas dari bayangan wajah Maya yang terus menghantui setiap langkah kakinya hari ini. Tiba-tiba sebuah kilatan petir yang sangat menyilaukan mata menghantam transformator listrik di dekat gerbang depan rumah sehingga menyebabkan seluruh aliran daya listrik di dalam kediaman mewah tersebut padam secara total dalam seketika yang sangat mengejutkan sekali.
Kegelapan yang sangat pekat segera menyelimuti setiap sudut ruangan yang luas membuat Arka merasa seperti terjebak di dalam sebuah peti mati raksasa yang tidak memiliki pintu keluar bagi jiwanya yang sedang terancam bahaya besar. Napasnya mulai terasa sangat sesak dan keringat dingin bercucuran dari dahinya karena kegelapan adalah pemicu utama dari trauma masa kecilnya yang paling dalam dan paling gelap sepanjang hidupnya yang sangat sunyi. Maya yang saat itu baru saja hendak beristirahat di kamarnya, segera mengambil sebuah senter kecil dan beberapa lilin cadangan, karena dia tahu betul bahwa Arka sangat membenci kegelapan yang terlalu sunyi dan tidak terduga seperti ini. Dia berjalan menyusuri lorong panjang dengan sangat hati-hati, agar tidak menabrak benda-benda antik yang berharga sambil terus memanggil nama Arka dengan suara yang penuh dengan kekhawatiran yang sangat tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Langkah kakinya yang ringan bergema di atas lantai marmer menciptakan irama yang sangat aneh di tengah badai yang sedang mengamuk dengan sangat dahsyatnya di luar sana, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Saat Maya berhasil membuka pintu kamar, dia menemukan pria itu sedang terduduk lemas di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat pasi dan kedua tangan yang menutupi telinganya seolah-olah sedang menghindari suara yang sangat bising sekali. Cahaya senter dari tangan Maya menyinari sosok Arka yang biasanya sangat perkasa. Namun kini tampak sangat rapuh dan tidak berdaya menghadapi ketakutannya sendiri yang sangat mengerikan dan sangat melumpuhkan logika berpikirnya yang sangat tajam itu. Maya segera mendekati Arka tanpa ragu sedikitpun karena rasa kemanusiaannya jauh lebih besar daripada ketakutannya terhadap kemarahan sang majikan yang mungkin akan terjadi setelah badai ini berakhir dengan tenang. Maya berlutut di depan Arka dan mencoba untuk meraih bahunya dengan sangat lembut guna memberikan sedikit ketenangan bagi pria yang sedang berjuang melawan monster-monster di dalam pikirannya yang sangat gelap dan sangat penuh dengan kebencian tersebut. Arka mendongak dan menatap wajah Maya yang terkena cahaya remang-remang dari lilin yang baru saja dinyalakan menciptakan suasana yang sangat intim dan penuh dengan emosi yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata manusia biasa. Getaran di tubuh Arka perlahan-lahan mulai berkurang saat dia mencium aroma bunga melati yang sangat menenangkan dari tubuh Maya yang selalu ada di dekatnya setiap kali dia merasa sangat sendirian. Arka merasa bahwa di dalam kegelapan ini Maya adalah satu-satunya cahaya yang mampu menembus kabut hitam yang selama ini menyelimuti hati dan pikirannya yang sangat dingin dan sangat tertutup dari dunia luar yang penuh tipu daya. Kehangatan yang terpancar dari tubuh Maya merambat masuk ke dalam pori-pori kulit. Arka memberikan sebuah rasa aman yang belum pernah dia rasakan sejak ibunya pergi meninggalkan rumah besar ini bertahun-tahun yang lalu dengan sangat kejam. Dia mulai menyadari bahwa dia sangat bergantung pada kehadiran wanita ini, bukan hanya karena kemampuan kerjanya yang luar biasa, tetapi karena Maya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Dalam sebuah momen yang sangat impulsif dan tidak terduga, Arka menarik kerah baju Maya dan mendaratkan bibirnya di atas bibir lembut wanita itu, dengan rasa haus yang sangat mendalam akan sebuah koneksi manusia yang nyata dan jujur sekali. Maya terkejut bukan main, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pria yang sangat membenci sentuhan wanita seperti Arka akan melakukan tindakan yang sangat berani dan sangat emosional seperti ini di tengah kegelapan malam. Noda hitam dalam pikiran Arka seolah-olah luntur seketika digantikan oleh ledakan emosi yang sangat kuat yang membuat seluruh tubuhnya merasa hidup kembali setelah sekian lama mati rasa oleh trauma yang sangat hebat. Ciuman itu tidaklah kasar, melainkan sebuah pencarian akan jawaban atas misteri mengapa alergi. Arka tidak bekerja pada tubuh Maya yang mungil, namun sangat kuat dalam menghadapi segala bentuk cobaan hidup yang sangat berat di kota besar. Arka memperdalam ciumannya sambil memejamkan mata merasakan setiap detik getaran yang mengalir di antara mereka berdua, seperti sebuah aliran listrik yang sangat bertenaga dan mampu menyalakan kembali lampu-lampu di dalam hatinya yang sudah lama padam. Dia merasa seolah-olah telah menemukan kunci dari penjara yang selama ini mengurung jiwanya, dan kunci itu ada pada diri seorang wanita sederhana yang selama ini dia anggap tidak berarti bagi hidupnya. Namun tiba-tiba sebuah pemikiran tentang martabat dan harga dirinya sebagai seorang bangsawan bisnis kembali muncul ke permukaan dan menghancurkan momen magis yang baru saja tercipta di antara mereka berdua dengan sangat indahnya dan sangat murni sekali.
Arka segera mendorong Maya menjauh dengan napas yang terengah-engah dan mata yang penuh dengan kilatan ketakutan sekaligus amarah karena dia merasa telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri yang selama ini sangat dia jaga dengan sangat ketat. Dia tidak percaya bahwa dia baru saja mencium seorang pelayan wanita padahal dia selalu bersumpah untuk tidak pernah membiarkan wanita manapun masuk ke dalam lingkaran pribadinya yang sangat suci dan tertutup. Keluar dari sini sekarang juga. Dan jangan pernah berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun jika kamu masih ingin tetap bekerja di rumah ini. Dan mendapatkan uang untuk pengobatan adikmu yang sedang sakit keras di desa itu. Suara Arka terdengar sangat gemetar. Namun tetap mengandung nada ancaman yang sangat dingin. Yang seketika membuat hati Maya merasa sangat hancur. Dan sangat terhina oleh sikap egois majikannya yang sangat tidak memiliki perasaan manusiawi. Sedikit pun. Maya segera berdiri dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun dia tetap berusaha menjaga martabatnya dengan tidak menangis di hadapan pria yang baru saja merampas ciumannya. Dia mengambil kembali senternya dan meninggalkan kamar. Arka tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena dia merasa bahwa segala penjelasan atau pembelaan diri tidak akan pernah didengarkan oleh seorang pria yang hatinya sudah membeku seperti es di kutub utara. Maya berlari menuju kamarnya sendiri di lantai bawah dan segera mengunci pintu rapat-rapat, sambil menyandarkan tubuhnya yang gemetar karena rasa terkejut dan rasa kecewa yang sangat dalam terhadap perlakuan Arka yang sangat tidak konsisten tersebut. Di dalam kegelapan kamarnya, Maya menyentuh bibirnya sendiri yang masih merasakan sisa kehangatan dari ciuman. Arka yang sangat membingungkan dan sangat menguras emosi jiwanya yang selalu berusaha kuat. Di sisi lain, Arka kembali terjatuh ke atas tempat tidurnya, sambil menatap langit-langit kamar yang masih gelap. Namun kini pikirannya jauh lebih kacau daripada saat badai tadi, sedang berlangsung dengan sangat hebatnya di luar sana yang sunyi. Dia merasa sangat bodoh karena telah menyerah pada insting hewani yang selama ini sangat dia benci pada pria-pria lain. Namun dia juga tidak bisa memungkiri bahwa ciuman tadi adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Alerginya benar-benar tidak muncul yang berarti bahwa Maya adalah pengecualian tunggal dalam sistem biologisnya yang aneh. Namun hal ini justru membuatnya merasa semakin terancam, karena dia mulai merasa kehilangan kemerdekaan atas perasaannya sendiri. Arka mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya memutih karena dia merasa sangat benci pada kenyataan bahwa dia mulai merasa sangat bergantung pada seorang wanita yang status sosialnya sangat jauh di bawah standar keluarganya yang terhormat. Dia bertekad untuk bersikap lebih kejam dan lebih dingin kepada Maya mulai besok pagi, agar wanita itu tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati sang tuan muda yang sangat angkuh dan sombong ini. Namun jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam ada sebuah suara kecil yang membisikkan bahwa dia sebenarnya sangat merindukan sentuhan Maya dan dia ingin mencium wanita itu sekali lagi dengan jujur. Keesokan harinya listrik telah kembali menyala namun suasana di dalam kediaman Pradipta terasa jauh lebih mencekam daripada saat badai semalam berlangsung, karena ketegangan yang sangat tinggi terjadi di antara sang tuan muda dan pelayan pribadinya tersebut. Maya menjalankan tugasnya seperti biasa dengan wajah yang sangat datar, dan tanpa emosi seolah-olah kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk yang harus segera dia lupakan, agar dia bisa terus melanjutkan hidupnya. Arka duduk di ruang makan sambil memperhatikan Maya yang sedang menyajikan kopi, namun dia tidak berani menatap langsung ke dalam mata wanita itu. Karena dia merasa sangat bersalah sekaligus sangat malu atas tindakannya. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka berdua, selama berjam-jam lamanya menciptakan sebuah tembok bisu yang sangat tinggi dan sangat tebal yang memisahkan dua tengah kegelapan. Arka mencoba untuk fokus pada laporan bisnisnya, namun matanya selalu tertuju pada sosok Maya yang sedang menyapu debu di sudut ruangan dengan gerakan yang sangat anggun, namun penuh dengan kesedihan yang sangat mendalam sekali. Dia menyadari bahwa dia telah melukai perasaan Maya dengan sangat hebat. Namun egonya yang setinggi langit masih melarangnya untuk meminta maaf secara jantan atas kesalahan yang telah dia perbuat terhadap wanita tersebut. Di tengah ketegangan yang tak kunjung reda itu, sebuah mobil mewah berwarna perak metalik berhenti di depan gerbang utama kediaman
Pradipta membawa seorang tamu yang sangat tidak diharapkan kedatangannya oleh Arka maupun oleh Pak Bagas yang berjaga. Tamu itu adalah Siska, seorang sosialita cantik namun sangat licik, yang sejak lama mengincar posisi sebagai istri. Arka demi mendapatkan akses ke seluruh kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga besar Pradipta yang sangat legendaris. Siska masuk ke dalam rumah dengan gaya yang sangat angkuh, dan segera mencari keberadaan. Arka sambil melemparkan tatapan menghina kepada setiap pelayan yang dia temui di sepanjang lorong rumah yang sangat megah dan dingin. Maya yang melihat kedatangan Siska segera merasakan sebuah firasat buruk bahwa kehadiran wanita ini akan membawa masalah besar bagi dirinya, dan juga bagi hubungan yang baru saja mulai tumbuh di antara dirinya dengan sang tuan muda Arka. Siska dengan sengaja menabrak bahu Maya saat mereka berpapasan di ruang tengah dan dia menatap Maya dengan tatapan yang sangat penuh dengan kebencian seolah-olah dia sudah tahu apa yang terjadi antara Arka dan pelayan tersebut semalam. Maya hanya menundukkan kepalanya dan berusaha untuk tidak terpancing emosi karena dia tahu betul bahwa posisinya di rumah ini sangatlah lemah dan sangat mudah untuk disingkirkan oleh orang-orang berkuasa. Arka yang melihat kedatangan Siska segera merasa sangat muak karena wanita ini adalah perwujudan dari segala hal yang dia benci pada kaum Hawa, yaitu keserakahan, kepalsuan dan ambisi yang sangat buta terhadap segala bentuk nilai kemanusiaan. Dia mencoba untuk mengabaikan kehadiran Siska, namun wanita itu dengan sangat berani mendekati Arka dan mencoba untuk menyentuh lengannya dengan cara yang sangat genit, yang biasanya akan langsung memicu reaksi alergi yang sangat hebat pada Arka. Arka segera menghindar dengan gerakan yang sangat kasar, sehingga Siska hampir saja terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Namun hal itu justru membuat Siska merasa semakin tertantang untuk menaklukkan hati sang singa yang sedang terluka. Di hadapan Siska, Arka menyadari bahwa hanya Mayalah satu-satunya wanita yang tidak membuatnya merasa jijik atau terancam secara fisik, maupun secara mental sehingga rasa ingin melindunginya mulai muncul kembali meskipun dia tadi sempat bersumpah untuk menjauhinya. Pergolakan batin yang sangat hebat mulai merasuki pikiran Arka, antara mempertahankan gengsinya sebagai seorang pemimpin perusahaan yang berwibawa atau mengikuti kata hatinya yang terus memanggil nama Maya dengan rasa rindu yang sangat mendalam sekali. Dia tahu bahwa sebuah badai baru yang jauh lebih besar daripada badai semalam akan segera datang menghantam hidupnya, dan dia harus bersiap untuk menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi akibat perasaannya yang terlarang. Kecanduan baru terhadap kehadiran Maya mulai merayap masuk ke dalam setiap serat otot di tubuh. Arka membuatnya merasa sangat gelisah jika dia tidak melihat wajah wanita itu, meskipun hanya untuk 1 menit saja dalam 1 jam kerja yang melelahkan. Dia menyadari bahwa nubuatan tentang kecanduan itu mulai menjadi kenyataan yang sangat menakutkan karena sekarang dia tidak hanya sekadar bisa menyentuh Maya tanpa alergi, melainkan dia sudah mulai membutuhkan sentuhan itu untuk bisa tetap waras. Arka menatap ke arah jendela luar di mana hujan gerimis mulai turun kembali, menyadari bahwa perjalanan cintanya dengan sang pelayan baru saja dimulai dengan sebuah noda yang sangat sulit untuk dihapus dari sejarah hidupnya. Setiap kali Arka mencoba untuk memejamkan matanya, bayangan bibir Maya yang gemetar karena rasa takut, namun tetap memberikan kehangatan yang luar biasa. Itu selalu muncul kembali seolah-olah sedang mengejek segala bentuk ketegasan yang selama ini dia bangun. Dia merasa seperti seorang pecandu yang sedang mengalami masa sakau yang sangat hebat, di mana satu-satunya obat yang mampu menyembuhkannya adalah kehadiran wanita yang justru paling ingin dia hindari demi menjaga kehormatan keluarganya. Konflik batin ini mulai menguras energi fisiknya lebih banyak daripada saat dia harus memimpin merger perusahaan bernilai triliunan rupiah di pasar modal internasional yang sangat kejam dan tidak kenal belas kasihan bagi para pecundang kelas bawah. Maya sendiri mulai menyadari bahwa dia bukan lagi sekadar pelayan di rumah ini karena ada sebuah ikatan tak kasat mata yang kini mengikat nasibnya dengan nasib sang tuan muda yang penuh dengan rahasia dan penderitaan batin. Dia bertekad untuk tetap profesional meskipun hatinya sedang dilanda badai emosi yang sangat hebat, dan dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan-serangan yang akan datang dari Siska di masa depan.
Malam itu di bawah cahaya lampu kristal yang kembali menyala, sebuah rintangan baru telah resmi terpancang di hadapan mereka berdua, menanti untuk dilalui atau dihancurkan oleh kekuatan cinta yang mulai tumbuh dalam sunyi. Atmosfer di dalam kediaman Pradipta menjadi semakin berat setelah kejadian malam badai itu karena Arka terus berusaha menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam dadanya, di bawah topeng kedinginan yang sangat angkuh dan menyakitkan hati siapapun yang melihatnya secara langsung. Dia merasa sangat terhina oleh hasratnya sendiri yang terus-menerus memanggil nama Maya di dalam setiap helaan napasnya, yang kini terasa jauh lebih berat daripada beban pekerjaan yang menumpuk di meja kerjanya yang sangat rapi. Kehadiran Maya di sudut matanya setiap pagi saat menyiapkan sarapan bukan lagi sekadar rutinitas pelayan, melainkan sebuah kebutuhan oksigen mendesak. Arka menyadari bahwa dia telah menjadi pecandu dari aroma melati yang selalu mengikuti langkah kaki Maya setiap kali wanita itu melewati lorong rumah yang sunyi dan penuh dengan kenangan pahit masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. Oleh logikanya, meskipun dia sering melontarkan kata-kata tajam untuk menjaga jarak, namun matanya tidak pernah bisa berbohong, karena selalu mencari keberadaan Maya dimanapun wanita itu berada di dalam rumah yang sangat luas ini. Seolah-olah dia adalah magnet yang menarik seluruh kesadarannya tanpa henti. Obsesi ini mulai menakutkan bagi Arka karena dia tidak pernah merasa sebegitu tidak berdaya di hadapan wanita. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak ketika Ibu Widya, Ibu Tiri, Arka yang sangat licik dan ambisius, datang berkunjung dengan niat terselubung untuk memastikan bahwa kekuasaan Arka atas harta keluarga tetap berada di bawah pengawasannya yang sangat ketat dan tidak kenal belas kasihan. Widya memiliki insting sangat tajam seperti seekor burung pemangsa yang sedang mengintai mangsanya dari ketinggian, dan dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak wajar pada cara. Arka menatap Maya yang saat itu sedang melayani teh di ruang tamu utama yang sangat mewah. Senyum palsu Widya tidak mampu menyembunyikan kilatan kecurigaan di matanya yang haus kekuasaan. Widya mulai melontarkan pertanyaan yang menjebak kepada Maya dengan nada suara sangat merendahkan, seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang kriminal yang tertangkap basah, melakukan kejahatan besar di dalam rumah yang sangat suci, dan penuh dengan kehormatan leluhur Pradipta yang sangat agung. Namun Maya menjawab setiap pertanyaan dengan ketenangan sangat luar biasa dan martabat yang tetap terjaga tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut di hadapan wanita yang memiliki kekuasaan sosial sangat tinggi. Sikap Maya yang tidak mudah goyah ini justru membuat Widya merasa terancam, karena dia menyadari bahwa pelayan ini bukan tipe orang yang mudah diintimidasi. Arka yang menyaksikan perlakuan ibu tirinya terhadap Maya segera merasa amarahnya mendidih di balik dada bidangnya. Namun dia tetap berusaha menjaga ketenangannya agar tidak memberikan celah bagi Widya untuk mengetahui perasaan aslinya yang sangat mendalam terhadap Maya saat ini. Dia melangkah maju dan dengan suara sangat dingin menyuruh Maya untuk segera kembali ke dapur, sementara dia sendiri yang akan melayani pembicaraan dengan ibunya yang penuh dengan intrik politik keluarga sangat rumit. Widya tertawa kecil yang terdengar sangat sinis, sambil menatap punggung Maya yang menjauh, karena dia tahu bahwa dia telah menemukan titik lemah Arka. Ingatan Arka kembali melayang ke masa remajanya yang penuh dengan luka saat dia melihat ibunya sendiri berselingkuh dengan sahabat karib ayahnya, tepat di depan matanya sendiri, yang saat itu masih sangat lugu dan penuh dengan kepercayaan kepada sosok seorang ibu. Kejadian itu adalah awal mula dari penyakit alergi psikologisnya, karena sejak saat itu dia mengasosiasikan sentuhan wanita dengan pengkhianatan yang sangat pedih dan kotoran moral yang tidak bisa dibersihkan. Dia merasa bahwa setiap wanita adalah aktor hebat dalam memalsukan perasaan demi mendapatkan keuntungan finansial semata, seperti ibunya yang pergi membawa harta ayahnya tanpa menoleh lagi. Luka itu semakin diperparah ketika beberapa tahun kemudian dia mencoba membuka hatinya untuk seorang gadis bernama Clarissa, yang ternyata hanya memanfaatkannya sebagai batu loncatan untuk masuk ke dalam lingkaran sosial kelas atas yang sangat mewah dan penuh dengan kemewahan duniawi fana. Clarissa menertawakan ketidakmampuan Arka untuk menyentuhnya, dan menganggap penyakitnya sebagai sebuah kutukan memalukan bagi seorang pria dewasa, yang seharusnya bisa memberikan kepuasan fisik tanpa adanya batasan medis. Sejak saat itu,
Arka memutuskan untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat sampai akhirnya Maya datang dan meruntuhkan semuanya hanya dengan satu sentuhan tangan yang tidak disengaja namun hangat. Di sisi lain, Maya mulai menyadari bahwa dia sedang berada di tengah pusaran badai sangat berbahaya di mana nyawanya dan martabatnya dipertaruhkan demi sebuah permainan kekuasaan yang tidak pernah dia inginkan sejak awal kedatangannya ke rumah ini. Dia merasa bahwa perhatian Arka kepadanya bukanlah sekadar kasih sayang biasa melainkan sebuah obsesi sangat posesif yang bisa menghancurkan dirinya sendiri jika dia tidak berhati-hati dalam menaruh harapan pada pria yang hatinya penuh pecahan kaca. Maya sering terbangun di tengah malam memikirkan apakah dia harus pergi sekarang juga, atau tetap bertahan demi pengobatan adiknya yang sangat dia sayangi. Arka mulai melakukan tindakan tidak logis, seperti membatalkan janji pertemuan bisnis penting, hanya untuk memastikan bahwa Maya tetap berada di rumah, dan tidak pergi kemanapun tanpa izin darinya yang sangat mutlak dan sangat mengikat. Secara pribadi, dia akan berdiri di balik tirai kamarnya selama berjam-jam hanya untuk melihat Maya sedang menjemur pakaian atau sekadar menyiram bunga di taman belakang rumah dengan perasaan campur aduk antara benci pada diri sendiri dan cinta meluap. Rasa lapar akan kehadiran Maya mulai menggerogoti kewarasannya, karena dia merasa bahwa dunianya akan berakhir jika wanita itu menghilang dari pandangan matanya. Widya tidak tinggal diam melihat perkembangan hubungan sangat mencurigakan tersebut, dan dia mulai menyusun rencana matang bersama Siska untuk menjebak Maya dalam sebuah skandal yang bisa membuatnya diusir secara tidak hormat dari kediaman Pradipta selamanya. Mereka tahu bahwa Arka adalah orang sangat menjunjung tinggi integritas sehingga mereka berencana untuk menuduh Maya melakukan pencurian terhadap perhiasan warisan keluarga yang bernilai sejarah tinggi dan sangat mahal harganya. Widya mulai mencari kunci cadangan kamar Maya saat gadis itu sedang sibuk bekerja di dapur. Sementara Arka sedang berada di ruang kerjanya yang sangat kedap suara itu. Malam itu Arka memanggil Maya ke perpustakaan dengan alasan ingin dibantu mencari referensi buku hukum bisnis lama. Namun sebenarnya dia hanya ingin merasakan kehadiran Maya di dekatnya untuk menenangkan sarafnya yang sedang tegang karena tekanan Widya. Dia menatap Maya yang sedang naik tangga perpustakaan dengan sangat teliti, dan dia merasa ada keinginan sangat kuat untuk memeluk wanita itu dari belakang, dan memohon agar dia tidak pernah meninggalkan rumah ini. Namun lidahnya tetap terasa keluh untuk mengucapkan kata manis karena dia masih takut jika dia menunjukkan kelemahannya, Maya akan berubah menjadi kejam seperti ibunya dahulu. Maya merasakan tatapan Arka sangat intens tersebut dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil mencoba fokus pada tugasnya, mencari buku yang dimaksud. Meskipun tangannya sedikit bergetar karena aura dominasi, Arka sangat kuat malam ini. Dia menyadari bahwa ranjang emosi yang dibangun, Arka mulai menjeratnya semakin dalam, dan dia merasa sulit untuk bernapas setiap kali mereka berada di dalam ruangan yang sama tanpa ada orang lain. Keheningan di dalam perpustakaan itu terasa sangat listrik dan penuh dengan kata yang tidak terucap, namun tersirat melalui bahasa tubuh sangat jujur antara pria dan wanita yang saling tertarik. Saat Maya kembali ke kamarnya setelah membantu Arka, dia tidak menyadari bahwa Widya telah berhasil menyelipkan sebuah kalung berlian legendaris di bawah bantal tempat tidurnya yang sederhana sebagai bagian dari rencana penghancuran. Karakter sangat keji. Widya tersenyum puas di balik bayangan lorong yang gelap karena dia yakin bahwa besok pagi akan menjadi hari terakhir bagi Maya untuk menginjakan kakinya di rumah ini dan mengganggu rencana besarnya menguasai harta. Rencana jahat ini telah disusun sangat teliti melibatkan beberapa saksi palsu dari kalangan pelayan lain yang telah disuap dengan uang agar mau memberikan kesaksian palsu yang sangat memberatkan Maya. Di dalam kamarnya yang sangat mewah, Arka kembali bermimpi tentang sentuhan wanita yang berubah menjadi pisau tajam yang mengiris kulitnya hingga berdarah. Namun di tengah mimpi buruk itu, wajah Maya muncul sebagai penawar rasa sakit mujarab. Dia bermimpi Maya memegang tangannya dan lukanya sembuh seketika, tetapi kemudian wajah Maya berubah menjadi wajah ibunya yang tertawa mengejek sambil membuang kalung berlian ke dalam api yang menyala panas. Arka terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin, membanjiri seluruh tubuhnya menyadari bahwa dia berada di ambang kegilaan antara cinta murni dan trauma yang berakar di dalam lubuk jiwanya yang paling gelap.
Maya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena dia merasakan firasat sangat buruk seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dirinya dari kegelapan lorong rumah yang sangat sunyi dan penuh aura permusuhan dari orang tertentu. Dia bangun dan merapikan bantalnya tanpa menyadari benda keras tersembunyi di bawahnya. Karena pikirannya terlalu fokus pada bagaimana cara dia bisa segera menyelesaikan pekerjaannya di sini dan pulang ke desa menemui adiknya yang sakit. Dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan menghadapi segala cobaan yang akan datang besok pagi, karena dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah masuk ke kediaman keluarga Pradipta. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur membawa cahaya yang akan menyingkap segala rahasia, tersembunyi di dalam kegelapan malam. Namun bagi Maya cahaya itu mungkin adalah awal dari sebuah tragedi sangat memilukan bagi hatinya yang tulus. Di sisi lain, Arka berdiri di jendela kamarnya menatap ke arah taman dengan pandangan kosong seolah-olah dia sedang menunggu sebuah kehancuran yang sudah dia prediksi akan terjadi pada dirinya dan wanita itu. Pertempuran antara kekuatan jahat dipimpin Widya dan kekuatan cinta masih rapuh di antara Arka dan Maya akan segera meletus menciptakan drama luar biasa di dalam rumah berkuasa yang sangat sunyi. Arka mengepalkan tangannya saat dia melihat Widya sedang berjalan di taman dengan senyum kemenangan sangat mencurigakan. Dan dia mulai merasa bahwa ada sesuatu tidak beres, sedang direncanakan oleh ibu tirinya yang haus akan kekuasaan itu. Dia memutuskan untuk tetap waspada, dan tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Maya apalagi menyakitinya, meskipun dia sendiri belum sanggup mengakui perasaannya secara terbuka, karena gengsinya sangat tinggi dan tebal. Namun dia tidak tahu bahwa jebakan itu sudah terpasang rapi, dan Maya sudah berada di dalam jaring laba-laba mematikan bagi siapapun yang berani melawannya dengan tangan kosong tanpa bantuan pihak luar. Maya mulai mengenakan seragamnya dengan tangan masih sedikit gemetar karena rasa cemas yang tidak kunjung hilang dari dadanya sejak dia terbangun tadi pagi saat mendengar suara burung gagak yang hinggap di jendela kamarnya yang sempit. Dia melangkah keluar kamar dengan niat untuk segera menyiapkan sarapan kesukaan Arka, yaitu bubur gandum dengan madu murni yang dikirim langsung dari peternakan milik keluarga Pradipta di luar kota yang sejuk. Tanpa dia sadari itu adalah langkah pertamanya menuju sebuah persimpangan jalan yang akan menentukan apakah dia akan berakhir sebagai permaisuri di rumah ini, ataukah dia akan berakhir sebagai seorang pesakitan malang. Widya mengamati dari kejauhan dengan mata sangat licik saat Maya mulai sibuk di dapur, dan dia merasa sangat puas, karena rencananya berjalan jauh lebih lancar daripada yang dia bayangkan sebelumnya saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Dia tahu bahwa Arka memiliki sisi keadilan sangat kaku, dan jika dia melihat bukti pencurian itu dengan matanya sendiri, maka dia tidak akan ragu mengusir Maya dari rumah ini tanpa peduli rasa sukanya. Kekuasaan adalah segalanya bagi Widya, dan dia tidak akan membiarkan seorang gadis desa menghalangi jalannya menguasai seluruh aset Pradipta yang telah dia incar selama puluhan tahun sejak menikah dengan ayah Arka. Siska datang lebih awal dari biasanya dengan pakaian sangat modis dan perhiasan berkilauan hanya untuk menyaksikan kejatuhan Maya yang sangat dia nantikan sejak dia merasa posisinya sebagai calon istri. Arka mulai terancam oleh kehadiran pelayan tersebut. Dia berpura-pura ingin membantu menyiapkan meja makan padahal tujuannya adalah memancing keributan awal, sehingga semua perhatian orang di rumah itu akan tertuju pada drama yang akan segera mereka mainkan dengan sempurna. Maya merasa kehadiran Siska yang tiba-tiba ini sangat aneh, namun dia tetap berusaha sopan dan melayani tamu majikannya dengan standar pelayanan terbaik, agar tidak memberikan celah bagi Siska untuk menghina dirinya. Suasana sarapan pagi itu terasa sangat sunyi dan penuh dengan tekanan luar biasa karena Arka tampak sangat diam dan tidak menyentuh makanannya. Sementara Widya dan Siska terus melempar kode rahasia melalui pandangan mata yang penuh rencana jahat. Tiba-tiba Widya menjerit kecil sambil meraba lehernya dan menyatakan bahwa kalung berlian legendaris milik keluarga yang dipakainya semalam telah hilang dari kotak perhiasannya yang disimpan di dalam laci meja rias di kamarnya yang terkunci rapat sepanjang malam tanpa ada orang luar yang masuk. Semua orang terkejut termasuk para pelayan yang berkumpul di ruang makan sementara Arka mendongak dengan tatapan tajam mencari kebenaran di tengah sandiwara yang sedang dimainkan oleh ibu tirinya dengan sangat licik sekali. Arka menatap Widya dengan pandangan yang tidak bisa dibaca namun ada sedikit kilatan amarah yang tertahan di balik matanya,
Sementara Maya hanya berdiri mematung di dekat meja makan dengan wajah yang seketika berubah menjadi pucat pasi. Dia tidak tahu apa-apa tentang kalung itu, namun dia merasa bahwa semua pasang mata di ruangan itu mulai menuduhnya sebagai tersangka utama, karena dia adalah orang terakhir yang terlihat melewati koridor lantai atas semalam. Tuduhan ini terasa seperti petir di siang bolong bagi Maya yang selama ini selalu menjaga kejujurannya sebagai modal utama untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia yang tidak pernah berpihak pada orang-orang kecil seperti dirinya. Ini jeritan Widya yang melengking memecah keheningan ruang makan pagi itu membuat Arka segera meletakkan cangkir kopinya dengan gerakan yang sangat tenang, namun sangat berbahaya bagi siapapun yang berani mengganggunya. Kalung berlian legendaris milik keluarga Pradipta diklaim telah hilang dari kotak perhiasannya yang disimpan di dalam laci meja rias di kamarnya yang selalu terkunci rapat sepanjang malam tanpa ada orang luar yang masuk. Semua orang terkejut, termasuk para pelayan yang berkumpul di ruang makan sementara. Arka mendongak dengan tatapan tajam mencari kebenaran di tengah sandiwara yang sedang dimainkan oleh ibu tirinya dengan sangat licik sekali pagi ini. Siska yang sudah bersiap dengan skenarionya segera menudingkan jari telunjuknya ke arah Maya, dengan ekspresi yang dipenuhi dengan kebencian, dan rasa jijik yang sangat mendalam seolah-olah Maya adalah sampah yang sangat kotor. Dia menyatakan bahwa dia melihat Maya mengendap-endap keluar dari koridor lantai atas dekat kamar Widya pada jam 2 pagi saat semua orang seharusnya sudah terlelap di dalam kamar mereka masing-masing. Maya terkesiap mendengar tuduhan palsu tersebut, namun dia tetap berusaha berdiri tegak dengan martabat yang sangat kuat, meskipun wajahnya mulai pucat, karena rasa terkejut yang sangat hebat menghantam seluruh kesadaran batinnya secara tiba-tiba. Saya tidak pernah mengambil apapun yang bukan hak saya, apalagi sebuah kalung yang sangat berharga milik keluarga ini, karena saya di sini hanya untuk bekerja demi kesembuhan adik saya semata. Suara Maya terdengar sangat bergetar, namun tetap mengandung ketegasan yang luar biasa, yang membuat Arka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua sandiwara yang sedang dipentaskan di hadapannya saat ini juga. Widya mendesak Arka untuk segera memanggil polisi, atau setidaknya melakukan penggeledahan di kamar Maya untuk membuktikan kebenaran dari ucapannya yang penuh dengan racun fitnah yang sangat mematikan bagi masa depan Maya di kota ini. Arka berdiri dari kursinya dengan perlahan, namun aura dominasi yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang di ruangan itu menahan napas karena takut akan kemarahan sang tuan muda yang sangat dingin. Dia memerintahkan Pak Bagas untuk memimpin proses penggeledahan bukan hanya di kamar Maya, melainkan di seluruh kamar pelayan agar tidak ada kesan bahwa dia sedang memihak salah satu pihak secara tidak adil. Widya dan Siska saling bertukar pandang dengan senyum kemenangan yang sangat tipis, karena mereka tahu persis bahwa benda yang mereka cari sudah berada di bawah bantal tempat tidur Maya yang sempit dan sangat sederhana. Rombongan kecil itu berjalan menuju kamar pelayan di bagian belakang bangunan mewah tersebut dengan langkah yang sangat berat bagi Maya yang merasa bahwa dunianya akan segera hancur berkeping-keping karena fitnah ini. Kamar Maya yang sangat bersih dan rapi segera digeledah oleh Pak Bagas. Sementara Widya terus memprovokasi dengan kata-kata yang sangat menghina latar belakang sosial Maya sebagai seorang gadis desa yang miskin dan serakah. Ketika Pak Bagas mengangkat bantal kecil yang biasa digunakan Maya untuk tidur, kalung berlian yang sangat berkilau itu jatuh ke atas lantai marmer, menciptakan bunyi denting yang sangat memuakkan bagi telinga Arka. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan karena tidak percaya melihat benda yang sangat mewah itu bisa berada di tempat tidurnya, padahal dia sama sekali tidak pernah menyentuh perhiasan milik Widya yang sangat mahal. Siska segera tertawa dengan nada mengejek yang sangat kasar, sambil menyatakan bahwa bukti sudah sangat jelas dan Maya tidak bisa lagi mengelak dari hukuman penjara yang sangat mengerikan bagi rakyat kecil. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Maya, bukan karena rasa takut akan penjara melainkan karena rasa sakit hati yang sangat mendalam melihat tatapan Arka yang kini tampak sangat dingin dan tidak terbaca. Arka mengambil kalung tersebut dengan tangan yang dibungkus sapu tangan sutra dan menatapnya dengan sangat teliti, seolah-olah dia sedang mencoba membaca setiap jejak yang tertinggal di atas permukaan berlian yang sangat jernih.
Dia melihat ke arah Maya yang sedang menangis tanpa suara, namun kepalanya tetap tegak yang menunjukkan bahwa harga diri wanita ini masih jauh lebih besar daripada rasa takutnya terhadap tuduhan palsu yang sangat kejam. Arka merasa ada sebuah kejanggalan besar karena seorang pencuri profesional tidak akan sebodoh itu menyimpan barang bukti di bawah bantal tempat tidurnya sendiri, tanpa berusaha menyembunyikannya di tempat yang jauh lebih aman. Widya terus mendesak agar Maya segera diserahkan kepada pihak berwajib agar nama baik keluarga Pradipta tidak tercemar oleh keberadaan seorang pencuri yang telah menyusup ke dalam rumah sebagai pelayan yang sangat dipercaya ini. Namun Arka justru memberikan perintah yang sangat mengejutkan, yaitu mengurung Maya di dalam kamar tamu di lantai 2, yang memiliki keamanan sangat ketat, sementara dia sendiri yang akan melakukan investigasi lanjutan. Siska memprotes keras keputusan tersebut karena dia ingin melihat Maya segera diusir dengan cara yang sangat memalukan dari rumah ini, agar dia bisa kembali mendapatkan perhatian penuh dari tuan muda Arka. Diam dan jangan pernah mencoba untuk mengatur keputusan saya di dalam rumah saya sendiri, karena saya adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sini yang tidak bisa diganggu, gugat oleh siapapun juga. Suara Arka terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian, membuat Widya dan Siska terdiam. Seketika karena mereka tahu bahwa Arka tidak akan ragu untuk bertindak kasar jika dia sudah merasa sangat kesal dengan keadaan. Maya dibawa pergi oleh Pak Bagas menuju kamar tamu yang sangat mewah. Namun baginya ruangan tersebut terasa seperti penjara emas yang sangat menyedihkan dan penuh dengan rasa ketidakpastian akan masa depannya sendiri. Sepanjang sore itu, Arka mengurung diri di dalam ruang kerjanya yang sangat sunyi sambil memeriksa rekaman kamera pengawas yang seharusnya bisa memberikan petunjuk tentang siapa yang sebenarnya telah masuk ke dalam kamar Maya. Dia menyadari bahwa ada beberapa bagian rekaman yang tampak seperti sengaja dihapus atau mengalami gangguan teknis yang sangat mencurigakan tepat pada jam 2 pagi saat pencurian tersebut diklaim telah terjadi. Arka tersenyum sinis karena dia tahu bahwa Widya telah menyuap salah satu teknisi keamanan rumahnya. Namun ibunya itu lupa bahwa Arka memiliki sistem cadangan yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri secara pribadi. Sambil menunggu sistem cadangan mengunduh data yang hilang, Arka memutuskan untuk mengunjungi Maya di kamar tamu tersebut, guna melihat bagaimana keadaan wanita yang telah berhasil mengacaukan sistem pertahanan hatinya selama beberapa minggu terakhir. Dia membuka pintu kamar dan melihat Maya sedang duduk di tepi jendela menatap langit yang mulai berubah menjadi jingga dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, namun sangat penuh dengan luka. Arka merasakan dorongan sangat kuat untuk mendekat dan memeluk wanita itu. Namun egonya yang sangat besar tetap menahannya untuk tetap bersikap sebagai seorang majikan yang sedang melakukan sebuah interogasi yang sangat resmi dan kaku. Mengapa kamu tidak menangis histeris atau memohon belas kasihan saya seperti pelayan-pelayan lain yang pernah tertangkap melakukan kesalahan kecil di rumah ini? Tanya Arka dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat dingin. Maya menoleh perlahan dan menatap langsung ke dalam mata Arka dengan pandangan yang sangat jujur yang membuat jantung Arka berdetak dengan irama yang sangat cepat dan sangat liar di balik dada bidangnya. Karena kebenaran tidak membutuhkan air mata untuk membuktikan dirinya sendiri, dan saya tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur melihat ketidakadilan yang sedang menimpa seorang manusia yang tidak bersalah seperti saya saat ini. Arka tertegun mendengar jawaban Maya yang sangat berani dan sangat penuh dengan keyakinan diri tersebut, karena dia belum pernah bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kekuatan mental sebesar itu di tengah tekanan. Dia berjalan mendekati Maya, dan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa sentimeter saja, Arka bisa merasakan aroma melati yang sangat lembut, mulai memenuhi paru-parunya dan memberikan rasa tenang yang sangat aneh. Alergi psikologisnya tetap tidak bereaksi, meskipun dia berada sangat dekat dengan Maya yang justru membuat Arka merasa semakin yakin bahwa wanita di depannya ini adalah kunci dari segala kesembuhan bagi luka batinnya. Siska yang sedang menguping di balik pintu kamar merasa sangat marah melihat kedekatan Arka dengan Maya, yang seharusnya sudah menjadi musuh besar bagi Arka. Setelah kejadian pencurian kalung berlian yang sangat memalukan itu, dia segera berlari menuju kamar Widya untuk melaporkan apa yang dia lihat, dan mereka mulai merencanakan langkah yang jauh lebih ekstrem untuk memastikan bahwa Maya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk bicara.
Mereka tidak tahu bahwa Arka sebenarnya sudah mulai menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada keterlibatan mereka berdua dalam rencana jahat untuk menyingkirkan Maya dari kediaman Pradipta yang sangat megah dan sunyi ini. Malam harinya sebuah peristiwa yang sangat dramatis terjadi ketika Arka memanggil semua orang untuk berkumpul di ruang tamu utama dengan alasan ingin mengumumkan keputusan akhirnya mengenai kasus pencurian kalung berlian legendaris tersebut. Widya dan Siska datang dengan wajah yang sangat ceria yakin bahwa malam ini adalah akhir dari perjalanan Maya di rumah ini. Namun mereka sangat terkejut melihat sebuah layar besar yang terpasang di ruangan. Arka berdiri di depan layar tersebut dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan kemenangan sementara Maya berdiri di sampingnya dengan wajah yang sangat tenang dan sangat penuh dengan rasa percaya diri. Arka mulai memutar rekaman video cadangan yang menunjukkan sosok seorang wanita yang mengenakan penutup wajah sedang masuk ke dalam kamar Maya dan meletakkan kalung berlian tersebut di bawah bantal saat jam 3 pagi. Meskipun wanita itu mengenakan penutup wajah namun gelang emas yang melingkar di pergelangan tangannya sangat jelas. Terlihat sebagai milik Siska yang sering dia banggakan di depan teman-teman sosialitanya yang sangat haus akan pujian. Suasana ruangan seketika menjadi sangat sunyi dan penuh dengan ketegangan yang sangat luar biasa saat Siska mulai gemetar ketakutan. Sementara Widya mencoba untuk mencari alasan lain guna membela diri dari tuduhan yang sangat telak. Kepalsuan akan selalu kalah oleh kebenaran yang datang pada waktu yang tepat dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusak integritas rumah ini dengan cara-cara yang sangat rendah dan sangat menjijikkan seperti ini. Suara Arka terdengar sangat menggelegar memenuhi seluruh ruangan tersebut. Sementara dia berjalan mendekati Siska yang kini sudah jatuh terduduk di atas lantai marmer karena rasa malu dan rasa takut yang sangat hebat. Arka memerintahkan Pak Bagas untuk segera membawa Siska keluar dari rumah ini dan melarangnya untuk pernah menginjakan kaki lagi di wilayah kekuasaan keluarga Pradipta selama sisa hidupnya yang sangat penuh dengan kepalsuan. Widya hanya bisa terdiam dengan wajah yang sangat pucat pasi, karena dia tahu bahwa posisinya sebagai ibu tiri. Arka pun kini berada di ujung tanduk, setelah terbongkarnya rencana jahat yang sangat memalukan ini. Arka menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan yang sangat mendalam karena dia tidak menyangka bahwa orang tuanya sendiri tega melakukan hal yang sangat keji hanya demi kekuasaan dan harta duniawi semata. Dia menyuruh Widya untuk segera masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar sampai dia memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada ibu tirinya yang telah berkhianat terhadap nilai-nilai luhur keluarga besar mereka. Setelah semua orang pergi, Arka berbalik ke arah Maya dan menatapnya dengan pandangan yang sangat lembut, yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun di dunia ini selama puluhan tahun hidupnya yang sunyi. Dia meraih tangan Maya secara perlahan, dan untuk pertama kalinya dia mencium punggung tangan wanita itu, sebagai tanda permintaan maaf yang sangat tulus atas segala penderitaan yang telah dialami Maya hari ini. Maya merasa sangat terharu dan air mata yang tadinya dia tahan kini tumpah membasahi pipinya karena dia merasa bahwa keadilan benar-benar telah ditegakkan oleh seorang pria yang selama ini dia anggap sangat dingin dan sombong. Malam itu di bawah cahaya lampu kristal yang sangat megah sebuah tembok besar yang memisahkan antara majikan dan pelayan mulai runtuh, sedikit demi sedikit digantikan oleh sebuah ikatan emosional yang sangat kuat dan nyata. Arka menyadari bahwa dia tidak bisa lagi hidup tanpa kehadiran Maya di sampingnya bukan hanya sebagai seorang pelayan melainkan sebagai seorang pendamping hidup yang mampu melengkapi segala kekurangannya yang sangat besar. Namun dia juga tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, karena masih banyak rintangan lain yang akan menghadang di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian bagi cinta beda kasta sosial yang sangat mencolok. Keheningan yang menyelimuti kediaman Pradipta setelah badai fitnah itu berlalu terasa jauh lebih mencekam daripada suara guntur yang paling menggelegar sekalipun di tengah malam gelap. Arka berdiri di balkon kamarnya yang sangat mewah, sambil menatap ke arah taman yang kini tampak lebih hidup berkat sentuhan tangan dingin Maya yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun kebenaran telah terungkap secara nyata, namun ada sebuah beban berat yang menekan dada. Arka setiap kali dia teringat akan tatapan penuh luka dari mata bening milik wanita muda tersebut. Kesombongannya mulai terasa seperti belenggu yang menyiksa jiwanya yang merindukan penebusan atas segala prasangka buruk yang pernah dia tujukan kepada Maya. Di ruang dapur yang sangat bersih,
Maya Safira sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas jinjing sederhana yang dia bawa saat pertama kali datang ke rumah mewah yang dingin ini. Tangannya yang gemetar sedikit menunjukkan betapa besar gejolak emosi yang sedang dia rasakan setelah semua fitnah keji yang nyaris menghancurkan masa depan dan nama baiknya di mata dunia. Dia telah memutuskan bahwa uang atau kenyamanan fisik tidak akan pernah bisa menggantikan rasa hormat yang telah diinjak-injak oleh ketidakpercayaan seorang pria yang mulai dia cintai dalam diam. Maya merasa bahwa kehadirannya di rumah ini sudah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk dipertahankan lebih lama lagi. Arka melangkah turun menuju area pelayan dengan detak jantung yang sangat tidak beraturan, karena dia menyadari bahwa dia akan menghadapi sebuah kenyataan yang sangat pahit dalam hidupnya yang selama ini selalu terkendali. Dia menemukan Maya sedang berdiri di dekat pintu keluar dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, namun memancarkan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kekuasaan manapun di dunia. Perasaan takut akan kehilangan mulai merayap masuk ke dalam setiap serat otot di tubuh Arka, membuat pria yang biasanya sangat angkuh ini merasa sangat tidak berdaya menghadapi seorang wanita sederhana. Langkah kakinya terasa sangat berat saat dia mendekati sosok Maya yang sudah siap untuk pergi menjauh darinya. Mau kemana kamu dengan tas itu? Dan apakah kamu lupa bahwa kontrak kerjamu di rumah ini belum berakhir sesuai dengan kesepakatan tertulis yang telah kita tanda tangani bersama dahulu? Suara Arka terdengar sangat gemetar. Meskipun dia mencoba untuk menekan ego besarnya agar tetap terlihat berwibawa di hadapan seorang wanita yang kini memegang kendali penuh atas emosi jiwanya yang sangat rapuh. Dia berharap Maya akan memberikan penjelasan atau setidaknya menunjukkan kemarahan yang bisa dia redam dengan permohonan maaf. Namun wanita itu justru hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat hampa tanpa sisa harapan sedikit pun. Kehampaan itu jauh lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan keras di pipinya. Saya sudah menyelesaikan semua tugas saya dan saya rasa martabat saya jauh lebih berharga daripada sisa kontrak kerja yang hanya didasarkan pada lembaran kertas tanpa adanya rasa kepercayaan yang tulus. Tuan Arka sudah mendapatkan kembali kalungnya, dan saya sudah membuktikan bahwa saya bukan seorang pencuri seperti yang dituduhkan oleh keluarga besar Anda yang sangat terhormat dan penuh dengan kemewahan palsu ini. Saya ingin pulang ke desa untuk mengurus adik saya dan melupakan segala kenangan pahit yang terjadi di dalam rumah ini selama beberapa minggu terakhir, yang sangat melelahkan bagi batin saya yang tulus bekerja. Maya berbicara dengan nada suara sangat stabil. Arka merasa dunianya seolah runtuh seketika saat mendengar kata-kata Maya yang sangat jujur, dan menusuk tepat ke inti hatinya yang selama ini dia anggap sudah membeku karena luka masa lalu. Dia segera mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum dan beberapa perhiasan mahal dari sakunya sebagai bentuk kompensasi atau mungkin sebuah cara bodoh untuk membujuk Maya agar tetap tinggal bersamanya di kediaman mewah ini. Namun tindakan Arka tersebut justru menjadi sebuah kesalahan fatal karena Maya memandangnya dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa kecewa yang semakin mendalam, seolah-olah Arka sedang mencoba membeli harga dirinya dengan tumpukan harta benda yang tidak bernyawa. Apakah Anda pikir semua luka di hati saya bisa disembuhkan dengan kartu plastik ini? Atau dengan kilauan permata yang tidak memiliki perasaan sedikit pun seperti pemiliknya yang sangat dingin dan sombong? Anda masih tidak mengerti bahwa yang saya butuhkan bukan kekayaan Anda, melainkan sedikit saja rasa kemanusiaan dan kepercayaan bahwa saya adalah manusia yang jujur, meskipun saya hanya seorang pelayan biasa saja. Simpan semua harta Anda ini untuk membayar orang lain karena saya tidak akan pernah bisa dijual dengan harga berapapun oleh pria yang tidak memiliki hati nurani dalam setiap tindakannya yang egois. Maya meletakkan tasnya dan berjalan menuju pintu. Tunggu sebentar dan jangan pergi seperti ini, karena saya belum sempat mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang saya rasakan di dalam hati saya yang paling dalam selama ini kepadamu. Arka berteriak dengan suara serak yang penuh dengan rasa putus asa yang luar biasa membuat langkah kaki Maya terhenti sejenak. Meskipun dia tidak membalikkan tubuhnya untuk menatap wajah sang tuan muda lagi. Arka merasa alergi psikologisnya benar-benar telah hilang, karena satu-satunya hal yang dia rasakan sekarang adalah rasa sakit yang sangat hebat di dadanya karena ketakutan akan ditinggalkan oleh satu-satunya wanita yang bisa dia sentuh tanpa rasa sakit. Dunianya terasa sangat gelap.
Maya tetap melangkah keluar dari gerbang kediaman Pradipta, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang meninggalkan Arka yang kini jatuh terduduk di atas lantai marmer yang sangat dingin dan sangat sunyi itu. Hujan mulai turun dengan sangat deras seolah-olah alam sedang ikut menangis melihat perpisahan yang sangat memilukan antara dua jiwa yang sebenarnya sedang saling mencintai namun terhalang oleh tembok kesombongan yang sangat tinggi. Arka membiarkan dirinya basah kuyup oleh air hujan, sambil terus memanggil nama Maya dengan suara yang sangat pelan dan penuh dengan penyesalan yang sudah terlambat untuk diucapkan di hadapan wanita yang telah pergi membawa sepotong hatinya, yang sangat berharga. Setelah kepergian Maya, suasana di dalam rumah mewah itu terasa seperti sebuah kuburan yang sangat besar dan tidak memiliki nyawa sedikit pun, meskipun ada banyak pelayan lain yang terus bekerja dengan sangat rajin. Arka tidak lagi memiliki gairah untuk mengurus bisnis perusahaannya, yang bernilai triliunan rupiah, karena setiap sudut rumah ini selalu mengingatkannya pada aroma melati dan senyum lembut Maya yang kini telah hilang. Dia mulai menyadari bahwa segala kekuasaan dan harta benda yang dia miliki tidak ada artinya jika dia harus hidup dalam keterasingan emosional yang sangat menyiksa tanpa kehadiran wanita yang dia cintai dengan sangat tulus. Kehancuran batinnya benar-benar sudah mencapai titik nadir yang paling bawah. Selama beberapa hari Arka mengurung diri di dalam kamarnya tanpa makan atau minum dengan layak, membuat Pak Bagas merasa sangat khawatir akan kondisi kesehatan fisik dan mental tuannya yang semakin menurun. Pak Bagas mencoba untuk berbicara dengan Arka mengenai tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Namun Arka hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang dipenuhi dengan bayangan wajah Maya yang terus menghantui setiap mimpinya. Dia merasa bahwa dia telah gagal menjadi seorang pria yang kuat, karena dia telah membiarkan ego dan prasangka buruknya menghancurkan kebahagiaan sejati yang baru saja dia temukan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan yang SIPC, sangat sunyi dan hampa, Widya mencoba untuk mengambil keuntungan dari kondisi Arka yang lemah dengan cara membawa kembali Siska ke dalam rumah agar bisa mendapatkan simpati. Namun Arka langsung meledak dalam amarah yang sangat mengerikan. Dia mengusir Widya dan Siska secara permanen dari hidupnya dan mencabut semua fasilitas mewah yang selama ini mereka nikmati sebagai anggota keluarga Pradipta. Tanpa ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di hatinya. Arka menyadari bahwa orang-orang seperti mereka adalah parasit yang telah merusak perspektifnya tentang wanita dan cinta selama ini, dan dia tidak ingin lagi ada racun yang berada di sekeliling hidupnya yang sudah sangat hancur ini. Setelah membersihkan rumahnya dari pengaruh buruk ibu tirinya, Arka mulai melakukan pencarian terhadap keberadaan Maya dengan bantuan tim detektif swasta yang paling profesional untuk melacak keberadaan gadis desa tersebut. Dia mengetahui bahwa Maya kembali ke desanya di lereng gunung yang sangat terpencil untuk merawat adiknya, yang baru saja menjalani operasi besar dengan uang tabungan yang dia kumpulkan selama bekerja sangat keras. Arka menyadari bahwa dia harus turun tangan sendiri untuk menjemput cintanya, dan dia harus membuang jauh-jauh segala atribut kemewahannya, agar bisa diterima kembali oleh Maya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran di dalam hidupnya. Arka memutuskan untuk meninggalkan semua urusan kantor kepada asisten kepercayaannya dan bersiap untuk melakukan perjalanan panjang menuju desa Maya dengan membawa harapan besar untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya yang hampa. Dia melepaskan setelan jas mahalnya dan mengenakan pakaian yang lebih santai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun hanya karena dia ingin merasa lebih dekat dengan dunia yang selama ini dihuni oleh wanita idamannya. Perjalanan menuju desa tersebut bukan hanya sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah ziarah batin bagi Arka, untuk menemukan kembali jati dirinya yang asli sebagai seorang manusia yang mampu mencintai dan dicintai dengan sangat tulus tanpa adanya syarat apapun. Selama perjalanan, Arka banyak merenungkan tentang kesalahan-kesalahannya di masa lalu dan bagaimana dia telah membiarkan trauma masa kecilnya mengendalikan seluruh hidupnya hingga dia menjadi pria yang sangat dingin dan tidak berperasaan. Dia melihat pemandangan sawah yang hijau dan pegunungan yang asri dari balik jendela mobilnya, mulai merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di tengah kebisingan kota Jakarta yang sangat menyesakan jiwa.
Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam ruang rapat atau di atas lantai marmer mewah, melainkan di dalam sebuah ketulusan hati yang mampu menerima kekurangan orang lain dengan penuh rasa syukur yang mendalam. Setibanya di desa tersebut, Arka harus berjalan kaki melewati jalanan setapak yang sangat sempit dan licin, karena mobil mewahnya tidak bisa masuk ke dalam area pemukiman warga yang sangat sederhana. Namun sangat asri itu. Dia tidak peduli dengan lumpur yang mengotori sepatu kulit mahalnya karena pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu menemukan rumah kecil berdinding kayu, tempat Maya tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang sakit. Masyarakat desa melihat Arka dengan tatapan yang sangat heran, namun penuh dengan keramahan khas penduduk desa yang membuat Arka merasa sangat tersentuh oleh kehangatan manusia yang sangat jujur dan tanpa ada kepalsuan sosial. Dia akhirnya sampai di depan sebuah rumah kecil yang sangat asri dengan taman bunga yang tertata sangat rapi persis seperti taman di kediaman Pradipta yang dulu pernah dirawat oleh tangan dingin Maya yang sangat terampil. Arka berdiri mematung di depan pintu rumah tersebut dengan perasaan yang sangat bergejolak antara rasa rindu yang meluap-luap dan rasa takut akan penolakan yang mungkin akan dia terima dari wanita pujaannya itu. Dia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu dengan sangat cepat. Seolah-olah dia sedang menghadapi sebuah keputusan bisnis paling besar yang akan menentukan seluruh masa depan hidupnya secara kian mutlak. Dari dalam rumah terdengar suara tawa kecil Maya yang sedang bercengkrama dengan adiknya, menciptakan melodi yang sangat indah bagi telinga. Arka yang sudah sangat lama merindukan suara tersebut di dalam hidupnya yang sunyi. Arka mengetuk pintu kayu itu dengan perlahan. Dan saat pintu terbuka dia melihat Maya berdiri di sana dengan pakaian desa yang sangat sederhana. Namun kecantikannya terpancar jauh lebih kuat daripada sebelumnya saat dia bekerja. Maya terkejut bukan main melihat Arka berdiri di depannya dengan wajah yang penuh dengan kelelahan. Namun matanya memancarkan sebuah kejujuran dan ketulusan yang belum pernah dia lihat sebelumnya selama berada di kota. Apakah Anda datang ke sini untuk mengantarkan sisa kontrak kerja saya atau untuk memamerkan kekayaan baru yang Anda miliki di hadapan orang-orang desa yang sangat miskin seperti kami ini? Tuan Arka tanya Maya. Suaranya tidak lagi terdengar marah, melainkan lebih kepada rasa penasaran yang mendalam, karena dia tidak menyangka pria sombong seperti Arka akan mau mengotori kakinya di desa yang sangat terpencil dan sangat jauh ini. Arka menggelengkan kepalanya perlahan dan melangkah maju satu langkah untuk memperpendek jarak di antara mereka berdua. Sambil menatap Maya dengan pandangan yang sangat memohon belas kasihan dan kesempatan untuk bicara dengan jujur. Saya datang ke sini bukan sebagai seorang majikan atau seorang pengusaha kaya, melainkan sebagai seorang pria yang sedang tersesat dan sangat membutuhkan bantuanmu untuk menemukan jalan pulang menuju hatinya yang sudah lama hilang. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar, dan saya tidak akan pergi dari depan pintu rumahmu ini, sampai kamu memberikan saya kesempatan untuk menebus segala kesalahan saya di masa lalu. Saya sangat mencintaimu Maya dan saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa kehadiranmu di sisi saya setiap hari sebagai teman hidup yang sejati selamanya. Arka berbicara dengan nada suara yang sangat tulus. Maya terdiam mendengar pengakuan cinta Arka yang sangat tidak terduga tersebut, dan dia merasakan ada sesuatu yang hangat mulai mengalir di dalam dadanya menggantikan rasa sakit, yang selama ini dia simpan dengan sangat rapi. Dia melihat Arka yang kini tampak sangat rapuh dan manusiawi jauh dari citra tuan muda yang angkuh, dan dia menyadari bahwa cinta memang memiliki kekuatan untuk mengubah siapa saja menjadi lebih baik. Namun Maya juga tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan dia ingin melihat seberapa besar keseriusan Arka untuk membuktikan kata-katanya di hadapan keluarganya dan dunia yang sangat kejam terhadap perbedaan status sosial kelas bawah. Sinar matahari sore yang keemasan menyapu permukaan sawah yang menghijau di desa itu, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan gedung-gedung pencakar langit yang dingin di Jakarta. Maya berdiri terpaku di ambang pintu rumahnya yang sederhana, menatap Arka yang tampak sangat berbeda tanpa setelan jas mahalnya yang biasanya sangat kaku dan sangat mengintimidasi siapapun. Arka berdiri dengan bahu yang sedikit merosot, menunjukkan kelelahan fisik,
Namun matanya memancarkan sebuah binar harapan yang sangat kuat untuk mendapatkan pengampunan dari wanita yang sangat dia cintai. Ketulusan pria itu mulai meruntuhkan sisa basi pertahanan di hati Maya yang selama ini dia jaga dengan sangat ketat dan penuh dengan kehati-hatian. Arka melangkah mendekati teras rumah kayu tersebut dengan gerakan yang sangat perlahan, seolah-olah dia sedang berjalan di atas lapisan kaca tipis yang bisa pecah kapan saja dia mau. Dia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari saku celananya. Namun kali ini bukan berisi berlian atau kartu kredit yang sangat mahal, melainkan berisi sebuah kunci lama dari rumah masa kecilnya yang sangat dia hargai. Dia ingin memberikan simbol bahwa dia siap membiarkan Maya masuk ke dalam dunianya yang paling pribadi dan paling rahasia yang pernah dia kunci rapat-rapat selama puluhan tahun ini. Penyerahan kunci ini adalah bukti bahwa Arka telah sepenuhnya mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Maya tanpa ada keraguan. Maya menerima kotak kayu tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Merasakan beratnya emosi yang tersimpan di balik benda sederhana yang diberikan oleh pria yang pernah menjadi majikannya yang sangat dingin. Dia menyadari bahwa Arka telah melakukan perjalanan jauh, melintasi ego dan traumanya sendiri hanya untuk berdiri di depan rumahnya yang kecil di desa yang sangat terpencil ini. Tidak ada lagi jarak antara tuan muda dan pelayan. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang berusaha menyembuhkan luka satu sama lain di tengah kedamaian alam yang sangat asri dan murni. Maya akhirnya memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat tulus, mengizinkan Arka masuk ke dalam kehidupannya yang sangat bersahaja dan tenang. Selama beberapa hari berikutnya, Arka memutuskan untuk menetap di desa tersebut dan menginap di salah satu rumah warga yang letaknya tidak terlalu jauh dari kediaman Maya yang sangat penuh kedamaian. Dia belajar untuk mencangkul tanah di kebun belakang rumah Maya, membantu memberi makan ternak, dan bahkan belajar bagaimana cara memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar yang sangat tradisional sekali. Perubahan gaya hidup yang sangat drastis ini justru membuat Arka merasa jauh lebih hidup dan jauh lebih sehat secara mental dibandingkan saat dia hanya fokus pada angka-angka bisnis yang membosankan. Alerginya benar-benar telah lenyap. Bahkan saat dia berinteraksi dengan ibu-ibu di pasar desa yang sangat ramah terhadap orang baru, masyarakat desa mulai menyukai kehadiran Arka, karena meskipun dia berasal dari kalangan orang kaya yang sangat berkuasa, dia tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun saat membantu memperbaiki jembatan desa yang rusak. Arka sering terlihat bercengkerama dengan Rian, adik Maya, sambil membicarakan tentang impian masa depan pemuda tersebut untuk menjadi seorang insinyur yang mampu membangun desanya menjadi lebih maju dan modern. Maya memperhatikan interaksi tersebut dari kejauhan dengan perasaan yang sangat haru, menyadari bahwa Arka memiliki sisi lembut yang selama ini tersembunyi di balik topeng kedinginannya yang sangat kaku. Keyakinan Maya untuk kembali bersatu dengan Arka pun mulai tumbuh semakin kuat di dalam jiwanya yang sangat bersih. Suatu malam di bawah cahaya rembulan yang sangat terang dan ribuan bintang yang menghiasi langit desa yang sangat jernih, Arka mengajak Maya berjalan-jalan ke tepi sungai yang tenang. Mereka duduk di atas sebuah batu besar, sambil mendengarkan suara gemericik air yang mengalir, menciptakan suasana yang sangat romantis dan penuh dengan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di kota besar. Arka menggenggam tangan Maya dengan sangat erat, merasakan kehangatan yang mengalir langsung ke dalam jantungnya, yang kini sudah pulih dari segala bentuk luka dan pengkhianatan di masa lalu yang sangat pahit. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk menyatakan niatnya yang sangat suci. Maya, aku sadar bahwa kekayaanku tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Dan aku juga sadar bahwa aku tidak ada artinya tanpa kehadiranmu yang selalu memberikan cahaya di dalam hidupku. Aku ingin meminta maaf sekali lagi atas segala perlakuanku yang sangat sombong dan dingin kepadamu selama kamu bekerja di rumahku yang sangat sepi dan sunyi itu. Maukah kamu kembali ke Jakarta bersamaku? Bukan sebagai pelayan yang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, melainkan sebagai istriku yang sah dan ratu di dalam hatiku untuk selamanya. Aku berjanji akan menjagamu dan menghargaimu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Tanpa ada lagi rahasia di antara kita. Air mata kebahagiaan menetes dari sudut mata Maya saat dia mendengar lamaran. Arka yang sangat tulus dan sangat penuh dengan kerendahan hati seorang pria sejati di hadapan wanitanya.
Dia tidak menyangka bahwa perjalanannya sebagai seorang Gyup Viek Sindep akan berakhir dengan sebuah lamaran pernikahan dari seorang Tiu Gia yang dulu sangat membenci sentuhan fisik dari wanita manapun. Maya menganggukkan kepalanya dengan perlahan, memberikan jawaban yang sudah lama dinantikan oleh Arka dengan penuh rasa sabar dan rasa rindu yang sangat mendalam selama berhari-hari. Mereka berpelukan di bawah cahaya bintang, menandai awal dari sebuah kehidupan baru yang penuh dengan cinta dan kepercayaan yang sangat murni. Kepulangan mereka ke Jakarta disambut dengan rasa hormat yang luar biasa oleh seluruh staf di kediaman Pradipta, yang kini merasa jauh lebih hangat sejak rencana pernikahan tersebut diumumkan secara resmi. Pak Bagas merasa sangat bangga melihat tuan mudanya telah berubah menjadi pria yang lebih bijaksana dan lebih penuh perhatian kepada orang-orang di sekitarnya tanpa memandang status sosial mereka. Persiapan pernikahan mulai dilakukan dengan sangat detail, namun tetap mengutamakan kehangatan keluarga daripada kemewahan yang berlebihan, yang hanya bertujuan untuk pamer kekayaan di depan para tamu sosialita kelas atas. Arka ingin memastikan bahwa Maya merasa nyaman dengan segala bentuk kemewahan yang kini akan menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Sementara itu, nasib Widya dan Siska berakhir sangat tragis karena setelah diusir oleh Arka, mereka terjerat kasus penipuan investasi yang sangat besar, sehingga seluruh aset mereka disita oleh negara. Mereka kini hidup dalam kemiskinan dan harus menghadapi sanksi sosial dari masyarakat yang dulu sangat mereka rendahkan dengan cara-cara yang sangat keji dan tidak berperasaan. Arka tidak sedikit pun merasa kasihan karena dia percaya bahwa setiap orang akan memetik hasil dari apa yang telah mereka tanam selama hidup di dunia ini. Keadilan telah ditegakkan dengan sendirinya, membiarkan Arka dan Maya fokus pada kebahagiaan mereka yang baru saja mekar seperti bunga di musim semi yang sangat indah. Hari pernikahan pun tiba. Sebuah perayaan yang sangat megah namun penuh dengan nuansa kesederhanaan desa yang diminta secara khusus oleh Maya, agar dia tidak lupa akan asal-usulnya yang jujur. Arka berdiri di depan altar dengan mengenakan setelan putih yang sangat elegan, menatap Maya yang berjalan perlahan menuju ke arahnya, dengan mengenakan gaun pengantin yang sangat cantik dan anggun. Seluruh tamu undangan terpukau melihat kecantikan Maya yang tidak hanya terpancar dari fisiknya, tetapi juga dari aura kebaikan hati yang sangat kuat terpancar melalui senyumnya yang sangat tulus. Mereka mengikat janji suci di hadapan Tuhan, berjanji untuk saling setia dalam suka maupun duka, sampai maut memisahkan raga mereka. Setelah resmi menjadi sepasang suami istri, Arka dan Maya memutuskan untuk mengubah fungsi sebagian besar kediaman Pradipta menjadi sebuah yayasan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak yang kurang mampu. Maya mengelola yayasan tersebut dengan sangat penuh dedikasi, menggunakan kecerdasannya untuk membantu ribuan orang mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak dan penuh dengan harapan baru untuk masa depan. Arka tetap memimpin perusahaannya, namun kini dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat manusiawi dan selalu mendengarkan aspirasi dari para karyawannya, tanpa ada sekat pembatas yang sangat kaku. Kehidupan mereka berdua menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kekuatan cinta yang mampu menembus segala bentuk batasan sosial. Alergi psikologis, Arka tidak pernah kembali lagi, karena kini hatinya telah dipenuhi oleh rasa kasih sayang yang sangat tulus, dan tidak ada lagi ruang untuk rasa benci atau trauma masa lalu. Dia sering menghabiskan waktu sore harinya dengan duduk di taman bersama Maya, sambil meminum teh dan membicarakan tentang rencana-rencana besar mereka untuk membantu lebih banyak orang di seluruh pelosok negeri. Maya merasa sangat bersyukur karena keputusannya untuk tetap menjadi wanita yang kuat dan bermartabat telah membawanya pada sebuah takdir yang sangat indah dan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mereka hidup bahagia selamanya di dalam sebuah rumah yang kini benar-benar memiliki nyawa dan kehangatan sejati. Cerita tentang Chàng Thiếu Gia Dị Ứng Phụ Nữ Gian Cô Giúp Việc Xinh Đẹp Ini Pun Melegenda Di Kalangan Masyarakat, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang dari mana seseorang berasal. Yang terpenting adalah kejujuran hati dan keberanian untuk menghadapi masa lalu, agar bisa melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan keberkahan yang sangat melimpah. Arka dan Maya terus berjalan beriringan,
membangun sebuah warisan yang tidak hanya terdiri dari harta benda, tetapi juga dari nilai-nilai kemanusiaan yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang dengan penuh rasa hormat. Akhir yang Tron Van Vaingya ini menutup babak penderitaan mereka dengan sebuah senyum kemenangan. Setiap tahun, mereka selalu menyempatkan diri untuk kembali ke desa Maya, mengingatkan diri mereka sendiri tentang awal mula pertemuan tak terduga yang telah mengubah seluruh garis takdir kehidupan mereka berdua. Mereka membawa bantuan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya, memastikan bahwa kesuksesan yang mereka miliki bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang paling membutuhkan di daerah terpencil tersebut. Cinta mereka bukan hanya milik berdua, melainkan milik semua orang yang percaya bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan dalam bentuk apapun yang ada di dunia ini. Arka mencium kening Maya di bawah pohon besar tempat mereka dulu sering bercengkrama saat masih tinggal di desa. Seiring berjalannya waktu, kediaman Pradipta yang dulu dikenal sangat angker dan dingin, kini selalu dipenuhi dengan suara tawa anak-anak, mereka yang tumbuh dalam limpahan kasih sayang yang sangat tulus. Arka memastikan bahwa anak-anaknya belajar untuk menghargai setiap orang tanpa melihat status sosial, agar mereka tidak tumbuh menjadi pribadi yang sombong seperti dirinya di masa lalu yang sangat gelap. Maya menjadi sosok ibu yang sangat luar biasa, memberikan teladan tentang kekuatan kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi segala bentuk cobaan hidup yang sangat berat di tengah arus zaman yang sangat kejam. Kebahagiaan mereka benar-benar menjadi sebuah pelengkap yang sempurna bagi perjalanan panjang yang penuh dengan drama emosional. Pada akhirnya, Arka menyadari bahwa alergi yang dia derita selama ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri dari rasa takut untuk terluka kembali oleh orang-orang yang dia sayangi. Berkat kehadiran Maya, dia belajar bahwa untuk bisa mencintai dengan sepenuh hati, seseorang harus berani membuka dirinya dan menerima kemungkinan untuk terluka demi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dia kini sudah benar-benar sembuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Menjadi seorang pria baru yang jauh lebih utuh dan jauh lebih berarti bagi dunia sekitarnya. Kisah cinta mereka akan terus abadi, tertulis dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan indah dari hati yang murni dan tulus. Malam itu, saat Arka menatap wajah Maya yang tertidur pulas di sampingnya, dia membisikkan doa syukur yang sangat dalam kepada Sang Pencipta, karena telah mengirimkan malaikat dalam wujud pelayan. Dia tahu bahwa tantangan di depan mungkin masih akan ada. Namun selama Maya berada di sampingnya, dia tidak akan pernah merasa takut lagi untuk menghadapi apapun yang terjadi. Kekuatan cinta mereka telah teruji oleh api fitnah dan badai kesombongan. Namun mereka tetap berdiri tegak, dan semakin kuat karena mereka saling memiliki satu sama lain dengan cara yang sangat indah. Kehidupan mereka adalah sebuah bukti nyata bahwa keajaiban itu benar-benar ada bagi mereka yang percaya dan mau berjuang. Semua rahasia telah terungkap, semua musuh telah terkalahkan, dan semua luka telah terobati dengan sempurna di bawah naungan kasih sayang yang tidak pernah berakhir sampai akhir hayat menjemput mereka berdua nanti. Arka memejamkan matanya dengan damai, siap menyambut hari esok yang selalu penuh dengan petualangan baru bersama wanita yang sangat dia puja dan sangat dia muliakan setinggi langit. Perjalanan panjang dari seorang Tiu Gia sombong dan Cho Gyup Viek Man Me ini berakhir dengan sebuah kedamaian yang sangat hakiki dan sangat menginspirasi bagi setiap jiwa yang sedang mencari arti sejati dari sebuah kebahagiaan. Selesai sudah kisah yang penuh dengan air mata dan tawa kemenangan yang sangat mengharukan ini bagi semua.